Bab 741 berjuang sampai akhir. Berengar duduk di dalam tenda medis, kembali ke pangkalan operasi terdepan yang telah didirikan di pesisir Afrika Selatan. Bisep kanannya telah tertusuk oleh gigi tajam macan tutul yang sangat cerdas dan kini sedang dirawat oleh para dokter yang mendampingi ekspedisi Jerman. Setelah menderita serangan itu, Berengar dan rombongan pemburunya terpaksa mundur kembali ke pesisir. Ia masih bingung setelah kejadian semalam. Namun, yang paling mengganggunya adalah dari ribuan kehidupan dan kemungkinan-kemungkinannya yang ia rasakan ketika minum dari sumur non, tak satu pun yang menunjukkan peristiwa-peristiwa yang baru saja terjadi. Alasannya adalah karena, meskipun Berengar dapat melihat banyak kemungkinan lini masa yang dapat terjadi akibat tindakannya, ia gagal melihat informasi mengenai dewa atau reinkarnator lainnya. Hal ini, ditambah dengan fakta bahwa perempuan Afrika itu adalah seorang pengubah bentuk, membuat Berengar percaya bahwa perempuan itu adalah dewa setempat. Namun, ia bingung mengapa perempuan itu begitu memusuhinya. Apakah karena desa yang telah dibantainya? Apakah perempuan itu dewa setempat mereka? Jika memang begitu, ia akan membalas dengan cepat dan tegas. Serangan terhadap hidupnya, siapapun pelakunya, adalah sesuatu yang tidak dianggap enteng oleh Berengar. Di masa lalu, tindakan seperti itu akan berakibat fatal. Namun, bagaimana ia merespons saat itu tidak akan sebanding dengan pembalasan dendam yang ia rencanakan saat itu. Dr. Kam telah meresepkan antibiotik untuk melawan infeksi, dan memastikan lukanya dibersihkan serta diperban dengan benar. Lengannya digendong, lagi pula, ia hampir tidak bisa menggunakannya tanpa menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada anggota badannya. Ini bukan pertanda baik untuk moral, dan karena itu, Berengar membutuhkan kambing hitam untuk membalas dendam. Tentu saja, ia tidak bisa memberitahu anak buahnya tentang sifat supernatural penyerangnya. Sebaliknya, ia hanya bisa menyalahkan suku-suku setempat. Maka, setelah memastikan kondisinya cukup baik untuk berpidato, Berengar meninggalkan tenda medis, tempat ia memandangi ribuan prajurit yang telah ikut serta dalam ekspedisi ini. Mereka berkumpul di luar tenda menunggu kabar tentang kaisar mereka yang terluka. Sambil mendesah berat, Berengar mengumumkan kondisi fisiknya saat ini, dan mulai mengarang cerita tentang bagaimana ia diserang. Dokter bilang dengan waktu yang cukup dan terapi fisik, saya akan pulih sepenuhnya. Jadi jangan khawatir, kaisar Anda akan segera kembali beraksi. Namun, saya merasa terganggu. Saya yakin kalian semua bertanya-tanya mengapa hal itu bisa terjadi. Alasan kemarahan saya adalah karena selama perjalanan saya ke pegunungan, saya diserang dalam tidur saya oleh seorang wanita buas dan binatang buasnya yang jinak. Perempuan ini membawa serta seekor binatang buas yang menyerangku, tak hanya ingin merenggut nyawaku, tetapi juga melahapku. Aku berjuang sendiri untuk bertahan dari serangan gencar itu, tetapi akhirnya, aku berhasil menangkis para penyerangku. Namun, serangan ini telah meninggalkan luka yang akan kutanggung seumur hidup. Hal seperti itu bukan hanya penghinaan terhadap kehormatan pribadiku, tetapi juga terhadap martabat setiap warga negara Jerman. Dengan menyerang saya saat tidur, orang-orang biadab ini telah menunjukkan bahwa mereka tidak memahami atau peduli dengan aturan perang yang beradab. Saya tidak akan berbohong. Selama beberapa waktu, para Jaeger dan Jagdkommando yang bertindak sebagai pengintai kita di negeri asing ini telah mengatakan kepada saya, Kaiser, orang-orang ini biadab, mereka saling memakan, mereka bukan manusia, atau setidaknya bukan manusia beradab. Kita seharusnya tidak memberikan rasa hormat yang sepantasnya kepada para kanibal ini seperti yang telah kita berikan kepada lawan-lawan kita yang lain. Atas hal itu, saya menanggapinya dengan pepatah bahwa kita harus memperlakukan musuh kita sebagaimana kita ingin diperlakukan. Namun, setelah insiden ini, saya sampai pada kesimpulan bahwa Jagdkommando saya benar dalam perspektif mereka. Saya di sini untuk memberitahu Anda semua bahwa saya akan menghadapi perang ini dengan cara yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Dan itu artinya bertarung sampai akhir. Mereka menginginkannya, maka mereka akan mendapatkannya. Karena orang-orang biadab ini ingin menghancurkan kita, dan memakan daging kita, maka akan kutunjukkan siapa yang akan dihancurkan. Dengan mencoba menjadikan aku makanan binatang buas mereka, mereka telah memulai kegilaan yang dengan satu atau lain cara akan memusnahkan seluruh populasi mereka. Kepada orang-orang biadab di negeri ini, yang pada akhirnya akan punah, mereka hanya bisa menyalahkan pembunuh ini. Setelah mengatakan ini, para prajurit Jerman yang berkumpul di perkemahan berteriak girang sambil bersorak atas kehancuran yang akan terjadi di Afrika Selatan. Berengar telah melebih-lebihkan banyak hal dalam pidatonya, tetapi ia berhasil mencapai tujuannya untuk merendahkan martabat musuh. Dia telah merencanakan selama beberapa waktu bagaimana membuat Jerman tampak sebagai korban dalam konflik ini, dan percobaan pembunuhan yang tidak beralasan terhadap kaisar saat dia berkemah dengan damai di pegunungan ternyata menjadi insiden yang sempurna. Meskipun Berengar telah memusnahkan sebuah desa sebelumnya, suku-suku ini tidak memiliki bahasa tertulis atau sejarah, sehingga mereka tidak akan pernah bisa membantah penggambaran Berengar tentang peristiwa-peristiwa dalam konflik tersebut.
Sejarah tidak akan menghakiminya atas pembersihan etnis yang akan terjadi di wilayah-wilayah ini, juga tidak akan mengutuknya atas penggunaan senjata kimia. Lagi pula para pembelanya akan menggunakan alasan bahwa senjata-senjata tersebut merupakan teknologi baru, dan karena itu penggunaannya sepenuhnya dibenarkan. Setelah berjalan kembali ke tenda tempat Honoria berdiri dengan ekspresi khawatir di wajah cantiknya, Berengar tersenyum dan membelai rambut coklatnya, sebelum memberitahunya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saya akan baik-baik saja. Tidak ada alasan untuk khawatir. Malahan, serangan terhadap hidup saya ini telah memberi saya alasan sempurna untuk bertindak dengan kekejaman yang berlebihan dalam konflik ini. Bagi dunia, ini adalah serangan yang tidak beralasan terhadap hidup saya. Mereka tidak bisa menyalahkan saya karena bersikap kejam ketika orang-orang Afrika mencoba menjadikan saya makanan macan tutul, bukan? Honoria menggeleng. Ia tahu raut wajah Berengar yang menyeramkan, ekspresi itu selalu ia tunjukkan setiap kali hendak melakukan pembantaian. Ia hanya bisa mendesah sambil mempertanyakan apa sebenarnya yang ada dalam pikiran Berengar kali ini. Apa yang ingin kamu lakukan terhadap penduduk asli? Berengar terkekeh saat mendengar ini sebelum menegur Honoria atas rasa ingin tahunya. Seharusnya kau tahu lebih baik daripada ikut campur urusanku. Namun, aku akan bermurah hati dan memberitahumu apa yang kupikirkan untuk konflik ini. Ada senjata baru yang sedang dikembangkan di gudang senjata kerajaan Kufstein. Aku bermaksud memanfaatkan perang ini untuk mengeksplorasi seberapa efektif senjata-senjata ini. Aku akan mendorong segelintir orang yang selamat dari seranganku kembali ke seberang Sungai Oranye. Ini akan memberi kita lebih dari cukup ruang untuk menjajah tanah-tanah ini dalam beberapa dekade mendatang. Di masa lalunya, senjata kimia dicap sebagai senjata pemusnah massal dan dilarang penggunaannya dalam peperangan oleh komunitas internasional. Jika seseorang melanggar aturan ini, mereka akan langsung tercatat sebagai penjahat perang dan niscaya akan dieksekusi setelah ditangkap. Sejujurnya, Berengar memiliki informasi terbatas tentang seberapa besar kerusakan yang sebenarnya dapat ditimbulkan oleh senjata kimia. Lagi pula, senjata kimia telah digunakan secara luas dalam Perang Duniai, tetapi itu adalah perang yang diperjuangkan di antara rekan-rekan sejawat, yang dengan cepat mampu menciptakan langkah-langkah penanggulangan untuk melindungi diri dari gaya perang baru. Oleh karena itu, di masa lalunya, dampak buruk perang kimia belum pernah disadari sepenuhnya. Bagi Berengar, Afrika Selatan lebih dari sekadar harta karun sumber daya alam. Afrika Selatan adalah wilayah di mana ia dapat bertindak tanpa hukuman dan melakukan uji coba untuk melihat seberapa efektif senjata-senjata tersebut di medan perang. Siapapun Dewi ini, ia telah mengacaukan segalanya dengan menyerang Berengar. Amarahnya adalah sesuatu yang tak sanggup ia tanggung sebagai Dewi muda dari sebuah budaya yang bahkan belum ada. Prospek senjata eksperimental baru ini membuat Honoria ketakutan. Terutama dengan cara Berengar membicarakannya. Ia tidak tahu alat baru mengerikan apa yang diciptakan pria itu, tetapi apapun itu, pasti akan menimbulkan banyak korban. Ia hanya bisa mengajukan satu pertanyaan yang muncul di benaknya. Haruskah saya khawatir dengan senjata baru ini? Berengar menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini dan memberitahu wanita itu bahwa dia akan sepenuhnya aman. Sama sekali tidak. Dengan terciptanya senjata-senjata ini, saya juga telah mengembangkan langkah-langkah penanggulangan untuk memastikan pasukan kita aman dari efeknya. Namun, tanpa langkah-langkah penanggulangan ini, siapapun yang bersentuhan dengan senjata-senjata ini hampir pasti akan mengalami kematian yang brutal. Berengar tidak tahu bahwa ketika ia berencana mengumpulkan persediaan senjata kimia agar dapat dengan mudah mengusir suku-suku Afrika Selatan dari wilayah tersebut, para pemimpin suku sedang mengadakan konferensi tentang cara menghadapi pasukan Jerman yang telah memasuki wilayah mereka tanpa izin. Sebuah konfederasi Afrika yang besar akan segera lahir, dan itu adalah akibat langsung dari campur tangan Berengar terhadap alur waktu. Bab 742 Mimpi Masa Lalu Bagian Il. Berbulan-bulan telah berlalu sejak Mizuno Ai pertama kali bersekolah di West Point, dan sejak itu, persahabatannya yang mulai tumbuh dengan seorang pemuda bernama Julian Weber telah stagnan. Meskipun mereka berdua menghabiskan banyak waktu di perpustakaan, Julian masih menganggap Ai sebagai pengganggu, yang terus-menerus mengganggu waktu perpustakaannya. Saat ini, Julian sedang makan mie instan yang aman untuk microwave, karena hanya itu yang mampu ia makan dengan anggaran terbatas. Ai menatapnya dengan rasa ingin tahu, karena Julian tampak hanya menoleransi makanan itu. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya dalam hati. Julian. Pemuda itu mendesah berat saat mendengar gangguan dari bacaannya, lalu perlahan meletakkan bukunya, di mana dia dengan enggan menjawab pertanyaan gadis itu. Ya, Ai. Ai tersenyum manis sambil melanjutkan alur pikirannya. Apakah kamu pernah makan ramen asli sebelumnya? Julian menggelengkan kepalanya sebelum menjawab pertanyaan wanita muda Jepang itu. Tidak, terlalu mahal. Pada saat inilah Ai mengetahui sesuatu yang menarik tentang latar belakang Julian. Ia tampak sangat miskin. Saat itu juga Ai tahu bahwa ia memiliki kesempatan untuk lebih dekat dengan pria itu dan dengan cepat menekankan sesuatu yang tidak diduga Julian ketika percakapan ini dimulai.
Kalau begitu beres. Jumat malam kamu datang ke rumah orang tuaku, dan aku akan memasakkanmu ramen asli. Jahat banget kalau cuma makan mie cup setiap hari. Julian menanggapi dengan cara yang tidak diduga Ai, karena ia dengan cepat menolak tawarannya. Tidak, terima kasih, aku sibuk pada hari Jumat. Ai tercengang mendengar komentar ini. Apa dia bercanda? Seorang gadis cantik mengajakmu makan masakan rumahnya, dan kau menolaknya. Sebegitu bodohnya orang ini. Dia memaksakan diri untuk tetap tenang sambil menekankan hal ini. Aku tidak menerima penolakan. Aku akan mentraktirmu makanan rumahan, dan kamu pasti suka. Julian terkejut ketika perempuan yang duduk di hadapannya tiba-tiba bersikap begitu agresif. Ia tidak terbiasa dengan perilaku seperti itu dari perempuan itu, dan agak terduduk canggung. Setelah menerima tatapan tajam dari perempuan itu selama lebih dari beberapa menit dalam keheningan, ia mendesah berat sebelum menyetujui permintaannya. Ekspresi Ai langsung berubah dari melotot menjadi senyum gembira saat dia menempelkan kedua tangannya dengan penuh semangat. Yai, aku yakin kamu akan menikmatinya. Pasti lebih enak daripada makanan produksi massal yang kamu makan sekarang. Julian menatap cangkir mie-nya dan mengangkat bahu. Makanan ya makanan. Ia tidak punya kemewahan menyantap hidangan mewah di restoran, dan ia terbiasa memasak sendiri jika ada kesempatan. Namun, ia harus mengakui bahwa akan lebih menyenangkan untuk sekali ini menyantap sesuatu selain mie yang bisa dimasak di microwave. Karena itu, ia menghela napas dan mengangguk sebelum kembali bekerja. Minggu itu berlalu, dan akhirnya tibalah Jumat malam. Julian telah menyelesaikan tugas sekolahnya di awal minggu seperti biasa, dan bebas melakukan apapun yang ia inginkan. Biasanya, ia akan menghabiskan Jumat malam di perpustakaan, mempelajari sesuatu yang menarik baginya. Namun, ia diundang ke rumah keluarga seorang mahasiswa baru agar ibunya bisa memasakkannya makanan lezat. West Point sangat ketat soal pengaturan tempat tinggal, dan sebagai mahasiswa baru, Ai terpaksa tinggal di barak. Tentu saja, ia tidak punya dapur di kamarnya, dan ia juga tidak diizinkan menerima tamu lawan jenis. Karena itu, ia hanya bisa menyelinap keluar di akhir pekan dan pergi ke rumah orang tuanya, yang berjarak sekitar 1 jam perjalanan di New York City. Untungnya, orang tuanya tidak ada di rumah akhir pekan itu, dan ia memanfaatkan waktu itu untuk menghibur Julian. FREEBNOVL, CM. Julian tiba di rumah keluarga Ai tepat pada waktu yang disepakati. Gadis itu berbaik hati mengirimkan mobil untuk menjemputnya, sehingga ia tidak perlu menghabiskan uangnya yang sedikit untuk naik taksi ke kota. Meskipun mengunjungi rumah seorang gadis saat orang tuanya pergi, Julian tidak mempermasalahkannya, dan tentu saja tidak menganggap malam itu sebagai kencan dalam bentuk apapun. Di sisi lain, Ai benar-benar tampil maksimal. Ia memilih pakaian termanisnya untuk hari itu, menata rambutnya dengan gaya yang menarik, dan memakai riasan yang pas agar terkesan. Ia telah menata meja makan untuk mereka berdua dengan rapi dan sudah mulai menyiapkan makanan ketika Julian mengetuk pintu rumah. Ai berasal dari keluarga kaya dan tentu saja memiliki pembantu yang ia pecat malam itu agar mereka tidak memberitahu orang tuanya bahwa ia sedang bersama seorang pria. Ketika Julian menatap rumah besar itu, ia terkejut. Ia tidak tahu bahwa gadis yang telah mengganggunya selama beberapa waktu adalah seorang putri manja, namun, hal itu masuk akal baginya setelah memikirkannya sejenak. Ketika pintu terbuka dan menampakkan Ai, yang penampilannya lebih memukau dari biasanya, Julian terkejut. Ia mengira seorang kepala pelayan, atau dayang, akan menyambut tamu di istana seperti ini. Namun, Ai tidak mempermasalahkannya, dan tersenyum manis sambil menyeret Julian masuk ke rumahnya sambil bercanda tentang kedatangannya. Kalian benar-benar di sini. Selamat datang di rumah keluargaku. Alis Julian terangkat saat mendengar ini sebelum mempertanyakan pilihan kata-kata gadis itu. Apa maksudmu? Aku benar-benar di sini. Aku sudah berjanji untuk berada di sini, kan? Ai hanya menjulurkan lidahnya dengan nada bercanda saat dia menegurnya atas perilakunya yang biasa. Ya, tapi kupikir kau pasti akan mencari alasan agar bisa membatalkan perjanjian kita. Tapi aku senang kau tidak melakukannya. Baiklah, anggap saja rumah sendiri. Ramennya sedang dimasak, dan sebentar lagi kita akan makan. Kau mau bir atau apa? Julian merasa canggung saat memandang sekeliling rumah mewah itu. Ia belum pernah berada di rumah sebesar dan semewah ini sebelumnya. Butuh beberapa saat baginya untuk menyadari apa yang dikatakan Ai, tetapi akhirnya, ia mengangguk setuju dengan pertanyaan Ai. Tentu, apa yang kamu punya? Ai menuntun pria itu ke dapur, lalu mengambil beberapa bir dari kulkas. Bir itu merek populer dari kampung halaman orang tuanya, ia memberikan satu kepada Julian setelah membuka tutup botolnya, lalu menyesapnya sendiri dengan santai. Ayah saya suka impor dari tanah airnya, jadi satu-satunya bir di rumah adalah bir Jepang. Saya harap Anda tidak keberatan. Julian menyesap birnya dan langsung merasa seperti telah mencapai pencerahan. Ia tidak mampu minum alkohol semahal itu, dan selama ini ia hanya pernah minum bir ringan murah yang rasanya seperti air kencing.
Namun, bir ini memiliki cita rasa yang luar biasa, dan ia langsung menikmatinya. Bagus sekali. Ai senang melihat Julian menikmatinya, dan segera kembali memasak. Tak lama kemudian, 2 mangkuk miso ramen dan takoyaki pun tersaji di meja. Julian pernah mendengar tentang hidangan ini sebelumnya, tetapi belum pernah mencobanya. Namun, ketika ia mencicipi hasil jerih payah Ai, ia hampir menangis. Itu adalah salah satu hal terlezat yang pernah ia rasakan, dan ia menikmati setiap gigitannya. Ai melihat ekspresi aneh di wajahnya, dan segera bertanya bagaimana pendapatnya tentang masakan Ai, sedikit takut akan jawabannya. Baiklah, bagaimana? Julian menatap Ai dengan ekspresi canggung di wajahnya, berusaha menemukan kata-kata untuk mengungkapkan pikirannya. Akhirnya, ia takut mengatakan kepada gadis itu bahwa itu adalah hal terenak yang pernah ia rasakan, dan memasang ekspresi acuh tak acuh saat menepisnya. Setidaknya, ini lebih baik daripada mie yang dimasak dalam microwave. Ekspresi tabah yang dipaksakan di wajah Julian membuat Ai terkikik, karena ia tahu Julian tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Terlihat jelas dari caranya menyantap ramen dan takoyaki bahwa ia sangat menikmatinya, tetapi entah mengapa, pria itu tidak bisa jujur. Ini adalah aspek lain dari karakter Julian yang membuat Ai merasa menawan. Kata-kata terakhir yang didengar Itami sebelum ia terbangun dari mimpinya adalah Julian yang dengan canggung mengucapkan terima kasih atas makanannya. Terima kasih, Ai. Aku sangat menghargainya. Setelah mendengar kata-kata itu, Itami terbangun di futonnya, dengan senyum getir di bibirnya dan air mata di pelupuk matanya. Ia sebenarnya cukup tertekan karena terbangun dari kenangan indah masa lalunya, hanya untuk mendapati dirinya berada di sarang ular berbisa yang merupakan keberadaannya saat ini. Sambil mendesah berat, ia meringkuk di balik selimut dan meneteskan air mata serta sedikit rintihan sebelum kembali tidur, berharap dapat melanjutkan sisa mimpi yang baru saja ia bangun. Bab 743 menyatukan suku bagian Il. Bakari duduk di tengah sebuah desa yang terletak lebih jauh di utara suku Elwasi. Hari ini, para kepala suku dari berbagai desa di Afrika bagian selatan berkumpul. Mereka adalah para pemimpin suku utama yang tinggal di selatan Sungai Orange. Mereka semakin khawatir dengan kehadiran pasukan Jerman dan ancaman yang mereka timbulkan terhadap keberlangsungan kedaulatan suku. Sejak Berengar diserang ditendanya oleh Dewi setempat, dan familiarnya, ia telah mengamankan pangkalan operasi terdepannya dan memperluasnya menjadi koloni militer berskala penuh. Peralatan diimpor dari tanah air, dan struktur batu yang sebenarnya telah mulai dibangun. Benteng bintang raksasa yang sedang dibangun tampak bagi para pramuka Afrika sebagai sesuatu yang lebih megah daripada yang pernah mereka saksikan. Seiring semakin banyaknya kapal yang datang dari tanah air ke koloni Afrika Selatan yang sedang berkembang pesat ini, orang-orang Afrika mulai dipenuhi rasa takut. Sedemikian rupa sehingga kini, bahkan persaingan suku yang paling sengit pun dikesampingkan demi menghadapi iblis-iblis kulit putih ini. Saat itu, Ukuza, pemimpin suku Elwasi, sedang menyampaikan informasi yang telah ia peroleh mengenai masyarakat laut. Setan-setan putih ini, meskipun jumlahnya sedikit, memiliki senjata-senjata aneh yang mampu memunculkan guntur dan api. Sihir apa yang digunakan dalam penciptaan mereka tidak kita ketahui, tetapi tampaknya mereka mampu menimbulkan kehancuran yang dahsyat. Mereka mengirimkan pengintai-pengintai mereka, yang menunggangi zebra tanpa belang, untuk meneror suku-suku paling selatan. Mereka tidak meninggalkan seorang pun yang selamat setelah kehancuran mereka. Ada upaya untuk menyerang perkemahan mereka oleh kelompok-kelompok perang kecil, tetapi mereka hanya bertemu dalam bencana. Semakin jelas bahwa jika kita tidak bersatu, kita akan terusir dari tanah yang telah dihuni nenek moyang kita selama berbulan-bulan. Meskipun Ukuza berbicara tentang persatuan dan kelahiran, kenyataannya adalah bahwa orang-orangnya bukanlah penduduk asli tanah-tanah ini. Penduduk asli, suku Khoisan, hampir punah di bawah kekuasaan suku Bantu, yang kini mendiami Afrika Selatan dalam jumlah yang lebih besar. Wajar saja bagi bangsa yang lebih kuat untuk menaklukkan dan menggusur penduduk asli ketika kontak pertama terjadi. Begitulah cara umat manusia menyelesaikan perselisihan semacam itu sepanjang sejarah mereka. Dengan pendudukan Jerman di wilayah tersebut, Jerman telah membawa nasib yang sama kepada suku Bantu, seperti yang sebelumnya mereka paksakan kepada suku Khoisan. Wajar saja, suku Bantu menentang tatanan baru ini, dan karena itu, banyak yang berpihak pada Ukuza yang menyerukan penyatuan dan perang melawan para pendatang baru. Para kepala suku menganggukkan kepala dan memukul dada sambil berteriak mendukung Ukuza. Matilah iblis putih. Tanah ini milik kita. Para penjajah ini harus mati. Bakari mendengarkan para kepala suku yang berteriak-teriak saat mereka sepakat bahwa perang adalah pilihan paling tepat untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan para pemukim Jerman. Bakari pun angkat bicara mewakili sukunya yang telah dibantai. Setan-setan putih telah memusnahkan desaku. Setahu saya satu-satunya yang selamat. Jika kita tidak bekerja sama, kalian semua akan bernasib sama. Kita membutuhkan seorang pemimpin, seorang pejuang hebat yang dapat memimpin koalisi suku-suku ini melawan setan-setan putih ini.
Begitu Bakari mengucapkan kata-kata ini, para kepala suku langsung mulai berebut siapa yang akan memimpin koalisi yang diusulkan ini. Seorang pria bertubuh besar dan berkulit macan tutul berdiri dan mengajukan diri untuk posisi tersebut. Saya Ndonsa merekomendasikan diri saya untuk posisi Panglima Perang. Ndonsa memiliki reputasi yang menakutkan di antara suku-suku di selatan Sungai Orange, tetapi ia bukan satu-satunya. Tiba-tiba, seorang pria yang jauh lebih kecil bangkit dari tempat duduknya dan mulai berdebat bahwa ia harus memimpin koalisi. Bah, Ndonsa, klaim ketenaran terbesarmu adalah membunuh macan tutul dengan busur dan anak panah. Seharusnya aku yang jadi pemimpinnya. Kalian semua tahu berapa banyak orang yang telah kubunuh dengan tombakku. Tak ada orang yang lebih pantas untuk posisi itu selain aku, Siabonga yang agung. Ndonsa langsung berdiri di hadapan Siabonga, menjulang tinggi di atas pria itu dengan perawakannya yang tinggi, sementara ia menatap lawannya dengan wajah penuh penghinaan. Sebelum mereka sempat bertarung, Ukuza muncul dengan gagasan tentang siapa yang seharusnya ditunjuk sebagai panglima perang koalisi ini, sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan. Kukatakan kita adakan kontes. Siapapun yang ingin menunjukkan kekuatan dan mengklaim posisi panglima perang, harus bertarung dalam turnamen untuk melihat siapa yang paling layak. Orang terakhir yang bertahan akan merebut posisi itu. Ndonsa dan Siabonga saling melotot sebelum menyetujui persyaratan tersebut. Baiklah. Kedengarannya bagus bagiku. Dengan ini, sebuah turnamen akan segera digelar untuk menentukan orang yang paling layak menjadi pemimpin koalisi. Bakari melihat ini sebagai kesempatan untuk merebut kekuasaan bagi dirinya sendiri dan membawa kejayaan bagi sukunya yang telah gugur. Lagi pula, ia telah dilatih dalam seni perang sejak usia muda, dan meskipun ia belum membuktikan dirinya seperti banyak pesaing lainnya, ia yakin memiliki peluang untuk menang. Maka, pemuda itu pun mendaftarkan namanya di turnamen tersebut, dan tak lama kemudian mendapati dirinya bertarung melawan lawan pertamanya. Tak lain dan tak bukan adalah Ndonsa. Aturan turnamen ini sederhana, senjata dilarang, pembunuhan dilarang. Namun, semua hal lainnya adalah permainan yang adil, dan siapapun yang masih berdiri di akhir pertarungan adalah pemenangnya. Sosok besar itu berdiri di hadapan Bakari dengan seringai puas di wajahnya sementara para kepala suku lainnya berkumpul untuk menyaksikan kekerasan itu. Ndonsa menyerbu Bakari dan mencoba menangkapnya, tetapi anak laki-laki itu terlalu gesit, bergerak ke samping, dan mencengkeram punggung Ndonsa dari belakang, mengangkat pria itu ke udara, cukup untuk mematahkan posturnya, sehingga ia bisa menyeretnya ke lantai. Kedua pria itu berebut posisi dominan saat Ndonsa naik ke atas Bakari dan mulai meninju wajahnya dengan tinjunya yang besar. Bakari bisa merasakan wajahnya dihujani pukulan saat ia berusaha membalikkan posisi. Ia tidak berpengalaman di lapangan, bukan berarti suku-suku Afrika memiliki naluri bela diri yang tinggi, tetapi entah bagaimana ia berhasil keluar dari posisi berkuda secara tidak sengaja sebelum kembali berdiri. Ndonsa tidak senang dengan hal ini, tetapi sebelum ia sempat melancarkan serangan, Bakari menendang kepalanya dengan lututnya yang melompat. Pria itu pun pingsan saat benturan. Meskipun wajahnya berlumuran darah, Bakari secara ajaib membalikkan keadaan dan memenangkan pertarungan. Semua orang menatap Ndonsa dengan kaget saat ia mengklaim kemenangan atas salah satu pejuang paling terkenal di Afrika Selatan. Terutama Siabonga, yang sebelumnya takut melawan raksasa itu tanpa senjata. Setelah mengalahkan Ndonsa, Bakari duduk diam, menunggu lawan berikutnya. Tak lama kemudian, para pesaing lainnya pun bertanding, tetapi hanya sedikit yang berani melawan Ndonsa dan Siabonga. Akhirnya, Siabonga dan Bakari bertemu di final, di mana pria pendek namun lincah itu melontarkan lelucon yang mengejek Ndonsa, yang kini telah terbangun dari tidurnya. Harus kuakui, aku tidak menyangka kau akan menjatuhkan si bodoh itu. Aku meremehkanmu, nak, tapi kelincahanmu tidak sebanding denganku. Jangan harap kau bisa melakukan trik yang sama padaku. Bakari tidak berkata apa-apa. Ia malah meretakkan buku-buku jarinya sebelum menyerang Siabonga. Ia melancarkan pukulan-pukulan liar tanpa keahlian apapun. Pukulan-pukulan keras yang melebar adalah yang terbaik yang bisa ia lakukan. Jika diadu melawan petarung profesional Jerman, bocah itu tidak akan bisa mendaratkan pukulan, tetapi ia tidak tahu itu. Siabonga melompat menghindari serangan-serangan ini, dengan sigap menghindarinya seolah-olah ia seekor monyet laba-laba. Ia menendang perut Bakari, yang membuatnya jatuh terlentang. Tepat ketika Siabonga hendak menyerang, Bakari melompat dari posisinya dan melemparkan tinjunya ke depan sekuat tenaga, menghantam rahang pria yang lebih kecil itu, dan menjatuhkannya. Bakari segera naik ke atas pria itu dan mulai melancarkan pukulan-pukulan ke arah lawan yang terkapar hingga ia tak sadarkan diri. Dengan ini, ia telah mengalahkan dua petarung paling tangguh di antara suku-suku Afrika dan membuktikan dirinya paling cocok untuk posisi tersebut. Taktik, strategi, logistik. Suku-suku Afrika sama sekali tidak tahu menahu tentang hal-hal ini. Bagi mereka, pejuang terhebat dalam pertarungan tunggal adalah pemimpin paling mahir dalam berperang, dan yang mengejutkan, Bakari telah membuktikan dirinya sebagai orang ini.
Kerumunan kepala suku bersorak-sorai saat Ukuza menunjuk anak laki-laki dari desa yang dibantai itu untuk menjadi panglima perang baru mereka. Dengan ini, Bakari telah menyatukan suku-suku di selatan Sungai Orange menjadi pasukan besar, dengan satu tujuan, mengusir Jerman dari benua itu. Tentu saja, berduel melawan musuh yang tak terlatih, dan berperang melawan pasukan terhebat yang pernah ada di dunia, adalah dua hal yang sangat berbeda. Bab 744 Konvensi Jenewa. Lebih mirip saran Jenewa. Berengar menatap senjata di depannya dengan senyum licik. Ini adalah pertama kalinya di dunia ini sebuah kekuatan militer memperkenalkan senjata pemusnah massal. Di tangannya terdapat selongsong gas klorin yang dikirim dari tanah air ke koloni yang sedang berkembang di Afrika Selatan. Berbulan-bulan telah berlalu sejak Berengar pertama kali tiba di tanah ini, dan kini koloni telah stabil, dengan pelabuhan yang cukup besar dan pertahanan pesisir yang memadai. Selama masa ini, orang-orang Afrika telah melakukan beberapa upaya serangan kecil ke benteng, tetapi senapan mesin yang terpasang di dinding telah menembaki mereka tanpa ampun. Baru-baru ini, para pengintai Berengar melaporkan bahwa suku-suku Afrika di selatan Sungai Orange telah membentuk koalisi besar, dan telah berbaris dengan puluhan ribu orang menuju koloninya. Bagi Berengar, pengiriman senjata baru ini datang tepat waktu. Sejak Dewi Afrika menyerangnya, ia tak pernah melihat atau mendengar kabarnya lagi. Rupanya, ia telah menarik diri, atau mungkin ia hanya terbatas di daerah pegunungan. Bagaimanapun, untuk saat ini, ia bukanlah ancaman bagi dirinya maupun rencananya. Honoria memasuki gudang senjata, di mana ia melihat Berengar membelai peluru kimia itu seolah-olah itu adalah dada wanita. Senyum sinis di wajahnya membuat Honoria merinding saat ia menyadari ada sesuatu yang tidak biasa pada peluru-peluru itu. Apakah itu senjata yang kau ceritakan padaku? Berengar begitu terpikat oleh persediaan senjata kimianya sehingga ia tidak menyadari kedatangan Honoria ke gudang senjata. Ia segera mendongak ke arah penyusup itu dan tersenyum lebih lembut sambil menganggukkan kepala. Ya, peluru-peluru ini adalah senjata baru. Meskipun belum teruji di medan perang, saya punya harapan besar untuk mereka. Honoria gagal memahami apa hebatnya senjata-senjata ini, saat dia menggelengkan kepalanya sebelum mengingatkan Berengar tentang apa yang sedang mendekat. Ada pasukan 50.000 orang biadab yang sedang menuju koloni saat kita bicara. Apakah kau yakin senjata-senjata ini seefektif yang kau katakan? Berengar dengan hati-hati meletakkan peluru itu kembali ke wadahnya sebelum menceritakan cara kerja senjata itu kepada istrinya. Ini bukan peluru artileri biasa, sayangku. Setelah diledakkan, peluru ini akan menyebarkan miasma gas beracun, yang jika tidak dilindungi, akan menyusup ke sistem pernapasan korban dan membakarnya. Batuk hebat, iritasi mata, dan muntah akan terjadi hingga akhirnya korban mati lemas. Peluru ini tidak hanya menyebabkan kematian, tetapi juga melemahkan korbannya hingga mereka perlahan-lahan mati lemas, membuat mereka sama sekali tidak mampu melawan. Honoria menatap Berengar dengan ngeri sambil mendengarkan bagaimana senjata pemusnah massal ini bekerja. Ia secara naluriah mundur beberapa langkah, takut peluru-peluru itu akan meledak saat itu juga, dan menyebabkan dirinya mengalami nasib tragis seperti itu. Berengar terkekeh melihat ini sebelum menguliahi istrinya sekali lagi. Tidak ada yang perlu ditakutkan, sayangku. Peluru-peluru ini beroperasi dengan sekering jarak dekat. Peluru-peluru ini tidak akan meledak hanya dengan memegangnya. Lagi pula, aku telah mengembangkan langkah-langkah penanggulangan yang tepat untuk senjata-senjata ini, agar tentara kita aman dari efeknya. Ngomong-ngomong, hal ini langsung mengingatkan Berengar akan sesuatu yang penting saat ia menyerahkan tabung baja berisi masker gas Honoria. Karena belum memiliki akses ke aluminium, ia tidak memiliki sarana untuk membuat wadah yang layak seperti yang digunakan Jerman pada Perang Dunia II, namun, ia bisa menirunya dengan baja. Hanya saja, tabung itu jauh lebih berat. Wadah yang ada di dalamnya, masker gas GM25, atau begitulah label yang diberikan Berengar. Pada dasarnya, masker ini merupakan replika masker gas GM38 Perang Dunia II yang masih berfungsi, tetapi dengan filter yang lebih baik dan bebas dari zat berbahaya seperti asbes. Honoria segera mengikuti instruksi Berengar dan memasang tabung baja itu ke peralatan penyangga bebannya, yang kemudian menggantung anggun di punggungnya. Sang Kaisar telah membagikan masker gas dan tabung-tabungnya kepada pasukannya, serta memberikan instruksi penggunaan yang tepat. Kini, yang tersisa hanyalah mengajari Honoria, yang langsung ia berikan kursus singkat-singkat. Tak lama kemudian, Berengar didatangi seorang perwira garda kekaisaran, yang memberitahunya tentang keberadaan pasukan musuh. Kaisar, orang-orang biadab itu mendekat. Apa perintahmu? Senyum nakal muncul di wajah Berengar saat dia memberikan perintah yang telah direncanakannya sejak lama. Isi peluru klorin ke dalam artileri dan perintahkan pasukan untuk melengkapi masker gas GM25 mereka. Aku ingin pasukan musuh ini musnah dalam satu pertempuran. Prajurit itu segera memberi hormat kepada Kaisar, dengan cara yang paling umum di antara tentara Jerman, sebelum bergegas menuju pasukan pertahanan koloni, tempat ia mengeluarkan perintah-perintah ini. Tak lama kemudian,
tim logistik bergegas ke gudang senjata dan membawa 50 peluru klorin keluar dari bunker, sebelum mendistribusikannya kepada kru artileri. Berengar sendiri keluar dari gudang senjata dan berjalan menuju pertahanan koloni, ingin mendapatkan tempat duduk terdepan untuk menyaksikan pembantaian yang akan terjadi. Benar saja, lebih dari 50.000 anggota suku Afrika berkumpul di luar koloni. Mereka membawa tombak besi pendek dan perisai kulit sapi sambil menari-nari, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Berengar tersenyum licik saat mengenakan masker gasnya sebelum membantu Honoria mengenakan maskernya. Di satu sisi, terdapat suku-suku Afrika yang mengenakan kulit binatang dan menari-nari dengan senjata primitif. Di sisi lain, terdapat benteng-benteng tentara Kekaisaran Jerman yang mengenakan seragam modern dengan masker gas, serta bersenjata senapan bolt action, senapan mesin statis, dan artileri breech loading. Untuk tujuan ini, Berengar telah mengerahkan seluruh kemampuannya dan memerintahkan pengerahan artileri recoil FK-25 10 cm yang baru untuk ditempatkan di dinding-dinding koloni. Awak artileri Jerman mengisi peluru gas klorin 105 kali 504 mm ke dalam senjata mereka, sebelum menyesuaikan jarak tembak. Musuh berada dalam jangkauan tembak yang jauh, dan mereka ingin memastikan awan gas beracun cukup jauh dari posisi mereka sehingga mereka tidak terpengaruh. Berengar telah memerintahkan anak buahnya untuk mengenakan masker gas mereka hanya sebagai tindakan pencegahan jika angin tidak mendukungnya hari itu. Bakari menatap benteng bintang raksasa itu, dan pertahanan Jerman dengan takjub. Ia tak habis pikir bagaimana mereka bisa menciptakan hal seperti itu hanya dalam hitungan bulan. Lagi pula, itu adalah bangunan yang benar-benar asing yang belum pernah dilihatnya bersama rakyatnya. Meskipun demikian, ia tak gentar. Ia memberi perintah untuk menyerang koloni kepada orang-orang di bawah komandonya tanpa sedikit pun rasa takut di hatinya. Seran setan putih, jangan biarkan seorang pun hidup. Setelah mengatakan ini, gerombolan suku Afrika itu menyerbu koloni Jerman dengan kepala lebih dulu sambil meneriakkan seruan perang mereka ke udara. Berengar melihat ini, dan hanya mencibir dengan nada meremehkan, meskipun ekspresi ini disembunyikan oleh masker gas kakinya saat ia memberi perintah untuk melancarkan perang kimia pertama di dunia. Tembak. Bersamaan dengan ini, rentetan tembakan dari 3 baterai terpisah dilepaskan, dengan peluru-peluru mereka menempuh jarak lebih dari 2 km, meskipun mereka dapat dengan mudah mencapai jarak hampir 5 km. Orang-orang Afrika bereaksi terhadap suara gemuruh artileri dengan ketakutan di mata mereka. Namun, tidak seperti cerita yang diceritakan kepada mereka oleh Bakari, guntur ini tidak disertai ledakan api. Sebaliknya, awan kuning hijau menghilang begitu peluru-peluru itu meledak di udara. Bakari berada di barisan depan formasi, dan tentu saja terkena serangan itu saat itu juga. Matanya gatal luar biasa, sementara paru-parunya terasa seperti terbakar. Ia dan orang-orang di sampingnya mulai batuk hebat, karena mereka merasa tidak mampu bernapas. Ia mulai muntah di lantai, lalu jatuh tersungkur ke tanah, secara fisik tidak mampu berdiri. Ia menatap dengan tak percaya, saat ia mencoba melihat melampaui racun kuning kehijauan yang mencekiknya, tetapi pada akhirnya, yang dapat ia lihat hanyalah kehidupannya yang melintas di depan matanya, saat ia mempertanyakan segala hal yang telah ia perjuangkan selama beberapa bulan terakhir ini. Ia telah datang begitu jauh setelah Jerman membantai desanya, dan begitu dekat dengan pembalasan dendam yang diinginkannya. Sangat sulit baginya untuk mendapatkan posisinya sebagai panglima perang, dan bahkan sebelum ia sempat menyerang musuh, nyawanya, serta nyawa seluruh pasukannya, telah direnggut oleh awan gas beracun. Berengar menatap pemandangan itu, sementara 50.000 orang yang datang untuk menyerang koloninya jatuh ke tanah dan mati lemas. Senyum sinis tersungging di bibirnya di balik masker gasnya saat ia menyaksikan pembantaian itu secara langsung. Para prajurit di bawah komandonya menatap ngeri apa yang baru saja terjadi. Mereka berharap dapat mempertahankan posisi mereka melawan pasukan besar dengan peluru, artileri, dan bayonet. Namun, apa yang mereka saksikan sama sekali bukan pertempuran. Itu bahkan bukan pembantaian. Itu hanyalah kematian. Seolah-olah malaikat maut itu sendiri telah turun dari langit, dan merenggut nyawa musuh tanpa usaha. Serangan ini tercatat dalam sejarah sebagai contoh pertama perang kimia. Namun, itu bukanlah yang terakhir. Berengar kemudian menggunakan senjata kimia secara luas di Afrika. Ia tidak rela mengorbankan nyawa prajuritnya atau upaya yang diperlukan untuk mengusir penduduk asli. Sebaliknya, ia akan melakukan genosida yang kejam. Dalam beberapa hari mendatang, kabar kekalahan tentara besar akan menyebar, dan mereka yang cukup pintar akan mengemasi barang-barang mereka dan melakukan perjalanan ke utara, melewati Sungai Orange. Bab 745 Kota Cahaya. Sementara Berengar sedang menjalani kampanye kolonial lainnya, segala sesuatunya berjalan lancar di kampung halaman. Kota ini sedang dimodifikasi untuk memanfaatkan kabel listrik dan listrik di setiap bangunan. Namun, tambahan penting pertama di kota ini sudah mulai terbentuk di distrik istana. Di sana, lampu-lampu jalan kini terpasang di setiap sudut.
Meskipun saat itu belum menyala, sebagai gantinya, ada kerumunan warga di bawah patung kaisar. Saat ini, sedang berlangsung perayaan, dengan Adela sebagai kepala permaisuri yang naik panggung untuk acara monumental ini. Meskipun ia masih mengalami krisis spiritual setelah mendengar dari suaminya bahwa ia adalah seorang pria dari dunia lain, dan bahwa dewa-dewa pagan itu ada, ia tidak membiarkan hal itu menghalangi kewajibannya. Sebagai menteri propaganda, tugasnya adalah memastikan acara publik seperti ini berjalan lancar. Ia menyunggingkan senyum manis di wajahnya saat ia berbicara kepada orang banyak dengan penuh wibawa bak seorang permaisuri. Rakyat Kufstein, dan warga Reich. Hari ini menandai momen monumental bagi seluruh umat manusia. Berkat upaya kaisar dan para insinyurnya, kita, sebagai bangsa Jerman, untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia menaklukkan malam. Selama berabad-abad, umat manusia telah berjuang dalam kegelapan. Satu-satunya penerangan yang dapat kita temukan adalah melalui api. Namun, pada hari ini, saya tunjukkan kepada Anda, rakyat Jerman yang baik, bahwa kita telah berevolusi melampaui cara-cara primitif tersebut. Malam tak akan lagi menghalangi kemajuan kita. Hari ini menandai hari di mana Kufstein akan menjadi sebuah kota, bersinar dalam kegelapan dunia. Setelah mengatakan ini, Adela mengangguk, dan para insinyur kota menyalakan lampu jalan, membuat rakyat Jerman takjub. Di antara mereka yang tercengang tak percaya adalah putri pria dari India, dan kakak laki-lakinya, Daria, yang didampingi oleh Henrietta. Mata biru Henrietta berbinar-binar saat ia menatap pemandangan di depannya. Patung berengar, tempat warga Kufstein sering memberikan penghormatan, menghadap ke timur, menghadap matahari terbit. Mewakili masa depan gemilang yang telah digagas berengar. Di tengah kegelapan bulan-bulan musim dingin di Kufstein, serangkaian lampu jalan yang terang benderang menerangi langit, dengan cahaya kuningnya yang menyinari permukaan patung perunggu megah itu, menciptakan kilauan yang begitu halus. Henrietta tak hanya terpukau oleh pemandangan menakjubkan ini, tetapi juga warga Kufstein, banyak di antaranya berlutut di hadapan wajah kaisar mereka yang bercahaya. Di antara kerumunan, hanya Henrietta dan dua orang buangan India yang berdiri tegak, sesuatu yang tak seorang pun berkomentar karena status Henrietta sebagai putri kekaisaran, dan orang-orang India yang bertindak sebagai tamu kaisar. Mata Zamrud pria berbinar-binar penuh semangat saat ia menatap keajaiban listrik dan, setelah lama terdiam, menarik lengan baju kakaknya dengan penuh semangat. Daria, indah sekali, iya. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Rasanya seperti kita memasuki kota para dewa. Daria terkesima oleh kenyataan bahwa ada secercah cahaya di tengah kegelapan, dan itu bukanlah cahaya redup dari lilin, atau nyala lampu minyak yang menyala terang. Ia hampir tak mampu memahami apa yang dilihatnya. Ia bukan satu-satunya. Lampu-lampu jalan dan cahaya buatan yang dihasilkannya sungguh mengejutkan penduduk Kufstein. Kata-kata Adela terngiang di benak mereka, dan propaganda tentang bangsa Jerman yang menaklukkan kegelapan menjadi kebanggaan bagi warga ibu kota kekaisaran. Seorang veteran di antara kerumunan berdiri dan memberi hormat kepada patung itu sambil meneriakkan versi modifikasi dari seruan perang Angkatan Darat. Salam Fajar Baru. Pria itu berkata demikian karena lampu jalan yang terang benderang telah menerangi langit malam yang bersalju, menciptakan efek fajar buatan, seolah-olah langit di sekitar istana kekaisaran telah berubah menjadi kemasan. Para veteran lain di kerumunan pun segera mengikutinya, yang akhirnya membuat setiap orang di kerumunan memberi hormat kepada patung yang bersinar itu dan meneriakkan kata-kata yang sama. Salam Fajar Baru. Pria pun terhanyut dalam momen itu, dan mengikuti aksi warga Jerman itu dengan senyum lebar di wajahnya. Satu-satunya anggota kerumunan yang tidak melakukan hal serupa adalah Kaisar Daria yang diasingkan, yang menatap sekelilingnya dengan takjub. Bahkan Adela tidak menduga akan mendengar nyanyian tiba-tiba itu, tetapi setelah melihat begitu banyak orang yang setia mengikuti visi berengar demi hari esok yang lebih baik, dia tiba-tiba mendongak ke arah patung perunggu suaminya dan tersenyum, sampai pada kesimpulan tentang emosi yang menggelisahkannya. Pada saat itu, ia tidak peduli dewa apapun yang mungkin ada atau tidak, atau bagaimana berengar datang ke dunia ini. Yang ia tahu hanyalah bahwa suaminya adalah pria yang sungguh ia kagumi dan cintai. Karena itu, ia tidak peduli apakah Tuhan yang ia sembah dan tunduki itu nyata. Karena bahkan Tuhan pun tidak dapat menciptakan cahaya dalam kegelapan. Setelah upacara selesai, orang-orang terus menyaksikan dan mengamati cahaya, bahkan bermain di jalanan bersalju. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah manusia bisa begadang, dan berperilaku seolah-olah hari masih siang. Pria pun tak terkecuali. Melihat anak-anak lain yang berkumpul di jalanan membentuk bola-bola salju dan saling melempar, ia pun ikut serta dalam permainan ini. Ia dengan hati-hati mengemas bola salju di tangannya sebelum melemparkannya ke arah Henrietta, yang sedang asyik mengobrol dengan sepupunya. Henrietta tersentak kaget saat bola salju basah itu mengenai rambut pirang panjangnya, sebelum berbalik dan menatap gadis kecil nakal yang telah menyerangnya. Ia tersenyum sebelum membentuk bola saljunya sendiri dan melemparkannya ke arah pria, sama sekali mengabaikan obrolannya dengan Adela. Dasar bocah nakal. Kalau kamu mau perang bola salju, aku kasih satu.
Saat Henrietta bermain salju dengan pria seperti anak kecil, Daria tersenyum getir. Ia senang melihat adiknya menjalani kehidupan yang baik, dan tidak lagi terkurung dari masyarakat, perlahan-lahan dibiarkan kelaparan dan diracuni hingga mati oleh paman mereka. Adela menatap ekspresi anak laki-laki itu dan bertanya kepadanya tentang hal itu. Apakah semuanya baik-baik saja, Daria? Kaisar yang diasingkan itu menganggukkan kepala sebelum menyeka setetes air mata dari matanya. Butuh beberapa saat, tetapi akhirnya ia mengungkapkan pikirannya. Saya belum pernah melihat pria sebahagia ini sebelumnya. Di rumah, dia tidak hidup dalam kondisi terbaik, dan saya senang melihat dia bersenang-senang di Kufstein. Adela tersenyum ketika mendengar ini sebelum menanyakan pertanyaan berikutnya dalam benaknya. Bagaimana denganmu, Daria? Apakah kamu bersenang-senang? Kaisar muda itu tercengang mendengar hal ini. Ia tidak tahu jawaban atas pertanyaan itu. Ia harus mengakui bahwa hidupnya lebih menyenangkan di Kufstein, karena ia bukan lagi boneka yang berjuang untuk bertahan hidup. Namun, ia tak dapat menahan diri untuk mempertanyakan betapa kurang negaranya dibandingkan dengan Kekaisaran Jerman setiap kali ia melangkah keluar istana. Tampaknya bangsa Jerman, di bawah kepemimpinan Berengar, mengalami kemajuan peradaban dengan kecepatan yang tidak wajar, dan ia tidak tahu bagaimana kekaisarannya akan mampu bersaing. Ia mungkin seorang kaisar yang sedang diasingkan, tetapi ia sangat mengkhawatirkan rakyatnya. Daria telah menghabiskan cukup banyak waktu di sekitar Berengar untuk menyadari bahwa ia bukanlah tipe orang yang membantu negara lain hanya karena kebaikan hatinya. Ia bahkan curiga bahwa Berengar akan diam-diam menusuk sekutunya dari belakang jika itu berarti memajukan agendanya sendiri. Karena itu, ia tidak bisa mengandalkan Berengar untuk membantunya dan rakyatnya tanpa memberikan konsesi tertentu. Adela menatap ekspresi rumit anak laki-laki itu sebelum menepuk bahunya dan meyakinkannya. Aku tahu kau sedang banyak pikiran, dan kemungkinan besar kau punya sesuatu yang ingin kau tanyakan pada Berengar. Izinkan aku memberimu saran. Jika kau tak pernah menanyakan pertanyaan yang ada di pikiranmu, dia takkan pernah bisa memberimu jawaban. Sehebat apapun dia bukan pembaca pikiran. Aku yakin pertanyaanmu ada hubungannya dengan tanah airmu. Ketahuilah bahwa ada harga yang harus dibayar untuk segalanya. Apakah kau bersedia membayar harga itu adalah pertanyaan lain. Daria merenungkan kata-kata Adela sejenak sambil memperhatikan Henrietta dan adiknya bergulat di salju, lalu tersenyum sebelum mengangguk. Kaisar yang diasingkan itu mengerti apa yang perlu ia lakukan, tetapi sekarang bukan waktu yang tepat. Sebenarnya ia masih muda, begitu pula adiknya. Jika ia bisa memanfaatkan kemurahan hati Berengar selama beberapa tahun lagi, ia yakin ia akan mampu mendapatkan apa yang diinginkannya. Ia hanya bisa berterima kasih kepada Adela atas nasihatnya. Terima kasih, Adela. Tapi kurasa aku akan menunggu sebentar sebelum bicara dengan Kaisar tentang apa yang menggangguku. Lagi pula, akan sangat kejam bagiku untuk merenggut kebahagiaan yang telah diraih pria di Kufstein begitu cepat setelah mendapatkannya. Adela tersenyum dan membelai rambut anak laki-laki itu sebelum menerima jawabannya. Baiklah. Kalau kau butuh bantuan untuk mendekati Berengar, beritahu aku saja. Dengan demikian, keempat bangsawan akan menghabiskan lebih banyak waktu di distrik istana menikmati lampu jalan baru sebelum kembali ke istana. Mengenai lampu jalan itu sendiri, kabar tentang kota cahaya yang dapat menerangi kegelapan malam segera menyebar ke seluruh Eropa. Ketika Paus mengetahui hal ini, beliau akan murka sekaligus iri. Bab 746 bernegosiasi dengan Dewi Afrika. Setelah menghabisi pasukan koalisi suku dengan gas klorin, Berengar hanya perlu menaklukkan wilayah tersebut dengan relatif mudah. Ia hanya perlu mengusir penduduk asli dari rumah mereka melalui serangkaian serangan bedah dan menggunakan senjata kimia tambahan jika diperlukan. Mayoritas pria Afrika usia produktif di sekitar koloni Berengar kini telah tewas. Berengar ingin memimpin pasukannya ke utara, tetapi ia takut pada satu musuh potensial. Dewi Afrika yang sebelumnya ia temui tampak tidak takut campur tangan dalam urusan manusia. Karena itu, ia ingin memburunya dan memaksanya untuk tunduk, atau bernegosiasi dengannya agar ia dapat mencapai tujuan yang diinginkannya. Maka, segera setelah menghabisi pasukan koalisi suku, Berengar memimpin pasukannya sendiri dalam jumlah besar ke utara menuju pegunungan tempat ia sebelumnya diserang. Setelah mendaki lereng dengan sejumlah kecil pasukan elit, ia segera mendapati dirinya sendirian secara misterius. Dalam pengalaman Berengar, ini berarti ia telah memasuki wilayah suci milik dewa atau dewi. Mengingat situasinya, ia langsung waspada, sambil terus berputar. Di wilayah pribadi dewa, mereka bisa mengambil wujud apapun yang mereka inginkan, dan bahkan saat itu pun, dewa ini tampaknya memiliki kemampuan mengubah wujud di luar wilayah ketuhanan mereka. Hal ini dibuktikan dengan pernah berwujud macan tutul sebelumnya. Tidak diketahui apakah ia bisa berubah menjadi hewan apapun, atau hanya macan tutul. Apapun yang terjadi, Berengar tetap berhati-hati saat ia terus mendaki gunung dan menembus awan. Akhirnya, Berengar melihat seekor macan tutul bermata biru.
Ia tahu dari rasa sakit di bisepnya bahwa ini adalah binatang yang sama yang menggigitnya. Maka, ia langsung mengangkat senapannya dan membidikkan bidikan besinya. Begitulah, sampai ia merasakan sengatan hangat napas seorang perempuan di lehernya, dan mendengar kata-kata berikut. Aku tidak akan melakukan itu jika aku jadi kamu. Berengar langsung berbalik dan melihat sosok perempuan Afrika yang cantik. Kali ini ia tidak telanjang, melainkan berpakaian kulit binatang, sambil menghunus tombak pendek. Berengar langsung bertanya bagaimana perempuan itu bisa berbahasanya. Kamu bisa bicara bahasa Jerman. Wanita itu sama berhati-hatinya dengan Berengar. Pria ini adalah seorang reinkarnator, dan tentu saja ia merupakan ancaman bagi kaumnya, dan juga berpotensi bagi dirinya sendiri, dengan asumsi ia telah melakukan kontak dengan dewa-dewa lain dan telah dianugerahi kekuatan atau senjata tertentu. Tak diragukan lagi, setidaknya ada satu anugerah dalam tubuhnya, dan ada hal lain yang lebih misterius. Misalnya, ia telah melukainya ketika ia memukulnya dengan gagang senapannya, sesuatu yang seharusnya tak bisa dilakukan manusia biasa. Berengar mengalihkan pandangannya dari macan tutul yang menguntitnya dari belakang, dan wanita di depannya, yang menghunus tombak pendek yang tampaknya terbuat dari logam misterius. Wanita itu mengalihkan perhatiannya ke dirinya sendiri saat menjawab pertanyaannya. Jerman, apakah itu nama bahasa ibumu? Tidak, aku tidak bisa bahasamu, tetapi kau telah menembus wilayah suciku. Tentu saja aku mengendalikan segala sesuatu di sini, oleh karena itu aku bisa berkomunikasi denganmu jika aku mau. Apa tujuanmu berada di sini, manusia fana? Kaummu seharusnya tidak menyerbu negeri ini setidaknya selama beberapa abad lagi. Alis Berengar sedikit terangkat saat mendengar ini sebelum mengajukan pertanyaan yang paling penting baginya. Kamu sadar akan masa depan? Wanita itu mencemooh sebelum memarahi Berengar karena ketidaktahuannya tentang hal ilahi. Aku seorang dewi, tentu saja aku tahu nasib rakyatku, dan kehadiranmu di sini mengancam hal itu. Jadi, aku akan mengulanginya sekali lagi. Apa tujuanmu berada di sini? Berengar menyeringai puas saat mendengar ini sebelum menjawab dengan nada arogan. Bukankah sudah jelas? Sumber daya, seperti mereka yang awalnya seharusnya menaklukkan tanah ini, aku datang untuk mengklaimnya sebagai milikku. Lagi pula, wilayah ini jarang dihuni oleh beberapa suku zaman batu. Mengapa aku tidak mengklaimnya untuk Reich? Jawaban ini membuat sang dewi marah, yang memelototi Berengar dengan tajam. Meskipun mengapit Berengar dengan familiarnya, ia takut dengan senjata di tangan Berengar. Satu gerakan yang salah bisa mengakhiri hidup mereka berdua. Ia tidak langsung menyerangnya, meskipun Berengar berniat ke Afrika. Ia hanya bisa mengutuk Berengar karena keserakahannya. Dasar setan kulit putih sialan, kalian hanya menyebabkan penderitaan yang tak perlu melalui perang dan penaklukan kalian yang tak berkesudahan. Kalian harus meninggalkan tanah ini sebelum menjadi kuburan kalian. Berengar mengerutkan kening ketika mendengar perempuan itu memarahinya. Ia tidak melakukan apapun yang belum dilakukan oleh kaumnya, atau apapun yang sudah menjadi tanggung jawab kelompok etnis lain. Untuk itu, ia membalas dengan komentar yang agak pedas. Kaulah yang berhak bicara. Tanah-tanah ini dulunya milik orang Khoisan, sampai orang Bantu menyerbu, menaklukkan, dan membersihkan wilayah itu secara etnis. Jangan berkhotbah kepadaku bahwa bangsaku semata-mata bertanggung jawab atas perang dan penderitaan, sayang. Itu adalah sesuatu yang pernah dilakukan seluruh umat manusia pada suatu masa. Kalian tidak membenci bangsaku karena kami penakluk. Kalian membenci kami karena kami yang terbaik dalam hal itu. Lagi pula, jika bukan karena campur tanganku di lini masa, bangsamu akan terus berlarian sambil mengenakan kulit binatang, sambil memegang tongkat dan batu dengan baik sampai bangsa Eropa lainnya menaklukkan mereka di abad ke-19. Dunia ini adalah tentang siapa yang paling kuat yang bertahan. Anda dan rakyat Anda memiliki sumber daya yang berharga, dan wajar saja jika kekuatan yang lebih kuat datang dan mengambilnya. Entah itu Jerman, Inggris, Asia, atau Arab. Kalian sendiri yang harus disalahkan karena begitu primitif dibandingkan dengan calon pesaing kalian. Nah, sekarang, bagaimana kalau kalian jadi dewi kecil yang baik, dan suruh orang-orang kalian mundur ke seberang sungai Oranye agar aku tidak perlu membuang-buang amunisi untuk mengusir mereka sendiri. Kata-kata Berengar langsung membuat Baba Mawana Waresa murka. Sebagian karena rasa permusuhan pribadinya terhadapnya, tetapi sebagian besar rasa frustrasinya berasal dari kenyataan bahwa Berengar mengatakan kebenaran yang mutlak. Orang-orang yang memujanya bukanlah pasifis maupun orang suci. Nenek moyang mereka telah menyerbu tanah-tanah ini dan membasmi penduduk setempat. Hanya sedikit penduduk asli yang masih ada di Afrika Selatan, dan mereka tidak akan pernah bisa merebutnya kembali. Ia juga memahami prinsip yang disampaikan Berengar, bahkan jika orang Eropa tidak pernah menginjakkan kaki di Afrika Selatan, cepat atau lambat kekuatan lain yang lebih kuat seperti orang Asia, atau orang Arab, akan datang dan mengklaim tanah itu untuk diri mereka sendiri. Orang Afrika terlalu primitif untuk bersaing dengan bangsa-bangsa yang mampu memproduksi senjata api dan artileri secara massal. Namun, terlepas dari kenyataan kata-kata Berengar, ia tetap kesal.
Apa yang telah dilakukannya di Afrika sejauh ini tak termaafkan, terutama mengingat standar dunia asalnya. Ia tidak akan mudah menggunakan kekuasaannya yang terbatas untuk memaksa rakyatnya mundur ke seberang Sungai Orange. Lagi pula, sangat tidak mungkin Berengar hanya merencanakan ekspansi kolonial ke wilayah tersebut, cepat atau lambat, rakyatnya akan menyerbu lebih jauh ke pedalaman. Berengar menyadari Sang Dewi semakin agresif saat mengelilinginya, dan ia pun membalas dengan memukul wajahnya dengan gagang senapannya. Sang Dewi jatuh terlentang ke lantai. Berengar mengarahkan bayonet ke lehernya. Sebelum familiarnya sempat menerkam, Baba Mawanawaresa telah menjadi sandera. Berengar mencibir sambil menatap keadaan Sang Dewi yang menyedihkan sebelum melontarkan komentar sinis. Fakta bahwa aku bisa melukaimu dengan senjataku berarti aku mungkin bisa membunuhmu. Maukah kau menguji teori ini? Baba Mawanawaresa tidak tahu apakah Berengar memiliki kemampuan untuk membunuhnya atau tidak, tetapi ia tidak mau mengujinya. Ia telah dipukuli sebelum sempat melancarkan serangan, dan karena itu, ia memanggil familiarnya. Minggir Aziza. Melihat macan tutul perkasa itu mundur dari situasi tersebut, Berengar tersenyum. Melihat hal ini, Baba Mawanawaresa menghela napas sebelum mengajukan satu-satunya pertanyaan yang bisa ia ajukan. Apa yang kamu inginkan? Berengar menatap wanita itu yang tunduk dan tersenyum penuh semangat. Ia melepaskan bayonet dari leher wanita itu karena kini ia lebih patuh, sebelum mengutarakan keinginannya. Pertama, aku ingin seekor anak macan tutul, lebih baik lagi kalau dia secerdas temanmu ini. Aziza langsung menggeram pada Berengar, tetapi raut wajah Sang Dewi segera membungkamnya. Melihat Sang Dewi bersikap baik, Berengar mengajukan tuntutan keduanya. Kedua, aku ingin kau menggunakan pengaruhmu untuk memaksa rakyatmu mundur ke seberang Sungai Orange. Aku tidak takut menumpahkan darah orang-orang biadab, tetapi solusi damai untuk masalahku lebih baik. Baba Mawanawaresa mendesah saat mendengar ini sebelum menyatakan persyaratannya. Anak macan tutul, aku bisa menjaminnya. Lagi pula, Aziza punya banyak sekali. Namun, sangat sedikit suku di selatan Sungai Orange yang menyembahku. Hanya sebagian kecil suku Muni yang melakukannya. Karena itu, aku hanya bisa memastikan bahwa mereka yang mengikutiku mendengar kata-kataku dan bermigrasi ke seberang Sungai Orange. Suku-suku yang tersisa, kalian harus mengurus diri kalian sendiri. Namun, pertanyaannya tetap, apa yang kudapat dari dua hal ini? Kalian tentu tidak akan mengatakan sesuatu yang sekeji nyawaku, kan? Berengar menyeringai mendengar ini, lalu membantu wanita itu berdiri. Setelah itu, ia memberitahu Sang Dewi bagaimana ia akan membantunya jika ia menuruti permintaannya. Jika kau melangkah lebih jauh dan menarik pasukanmu melewati Zambezi, aku akan memberi mereka sarana untuk membangun kerajaan mereka sendiri yang perkasa di Afrika Timur. Mereka akan memujamu sebagai dewa utama mereka, dan kekuatanmu akan melampaui dewi kecil. Bagaimana menurutmu? Tertarik dengan usulanku? Baba Mawanawaresa sama sekali tidak terkejut bahwa Berengar berniat menaklukkan seluruh Afrika bagian selatan untuk kekaisarannya. Namun, prospek menjadi dewa tingkat menengah berabad-abad lebih awal dari biasanya tentu saja menarik baginya. Ia juga tidak peduli apa yang dilakukan Berengar terhadap suku-suku yang tidak menyembahnya. Maka, setelah mempertimbangkannya sejenak, Sang Dewi mengangguk setuju, yang dengan demikian menyegel nasib Afrika Selatan. Baiklah, asal kau menepati janjimu, aku akan melakukan apa yang kau minta. Berengar tersenyum ketika mendengar hal itu, meyakinkan wanita itu bahwa dia akan menghormati kesepakatan mereka. Jangan khawatir, aku selalu memenuhi perjanjianku. Dengan ini Berengar telah mencapai kesepakatan dengan Dewa Afrika yang akan memindahkan rakyatnya lebih jauh ke utara ke tempat yang dulunya dikenal sebagai Rhodesia di kehidupan masa lalu Berengar, di mana di bawah pengawasan sekutu Jerman mereka, akan membentuk kekaisaran Zulu yang perkasa jauh di utara dari tempat mereka seharusnya didirikan. Sedangkan bagi Jerman, pembersihan mereka terhadap suku-suku yang tidak patuh akan dimulai segera setelah perjanjian suci ini dibuat. Berengar tidak akan menawarkan persyaratan yang sama kepada kelompok lain di wilayah tersebut, dan jumlah korban tewas akan meningkat pesat seiring Jerman mengamankan lebih banyak wilayah untuk calon koloni mereka sendiri. Bab 747 Salam untukmu Jerman Afrika Selatan. Berengar meninggalkan gunung sambil menggendong seekor anak macan tutul. Ia menatap makhluk kecil itu dan tersenyum. Meskipun ia telah dipisahkan dari induknya, ia tampak tidak keberatan. Malahan, binatang itu tampak gembira karena akan meninggalkan gunung untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia menggigit jari Berengar dengan riang saat ia menuruni gunung. Berengar merasa ini menggemaskan, karena tidak melukai kulitnya. Seandainya ia melukai kulitnya, ia pasti akan mendisiplinkannya. Sebaliknya, ia bertingkah seperti anak kucing kecil, sambil mengamati sang kaisar dengan mata emasnya. Berengar langsung memutuskan nama untuk makhluk itu. Ia menginginkan nama yang kuat, yang berasal dari Jerman, sehingga ia terpaksa memikirkan pahlawan-pahlawan besar dunia kuno. Akhirnya, ia memikirkan nama yang tepat untuk anak macan tutul jantan kecil itu dan tersenyum saat mengucapkannya kepada makhluk itu.
Anak kecil, aku akan memberimu nama Genseric, sesuai nama Raja Jerman kuno dari Afrika Utara. Kau berasal dari garis keturunan yang terhormat, dan kau pantas mendapatkan nama yang terhormat. Mulai hari ini, tugasmu adalah menjaga keluarga Kekaisaran Reich. Kuharap kau menunjukkan keganasan yang sama dalam pertempuran seperti namamu. Binatang ini berasal dari garis keturunan familiar Dewi. Karena itu, ia memiliki kecerdasan dan karakteristik manusia yang lebih tinggi. Karena itu, Genseric dapat memahami apa yang dikatakan Berengar dengan mudah. Meskipun belum memahami bahasa Jerman, ia dapat mengetahui dari ekspresi Berengar bahwa ia memberinya nama yang agung. Berengar memperhatikan tatapan mata anak singa yang cerdas, saat ia menganggukkan kepala tanda setuju dengan nama yang dipilihkan Berengar untuknya. Hal ini membuat sang kaisar merenungkan makhluk lain yang sangat cerdas, makhluk yang telah dikenalnya selama bertahun-tahun. Meskipun elang Heralikus telah mengambil peran yang lebih tersembunyi sejak menjadi ayah, binatang itu tetaplah makhluk paling cerdas yang pernah ditemui Berengar. Tak diragukan lagi, ia menunjukkan aspek-aspek kepribadian manusia, yang membuat Berengar yakin bahwa makhluk itu memiliki semacam ikatan dengan dewa-dewa Yunani Romawi kuno. Ini hanyalah kecurigaan ringan. Ia tidak memiliki bukti nyata selain kecerdasannya yang tinggi untuk mendukung tesis ini. Sangat mungkin bahwa makhluk itu hanyalah keturunan familiar dewa, dan tidak memiliki hubungan pribadi dengan jajaran dewa Yunani Romawi. Namun, ia akan menyelidiki hal ini sekembalinya dari Afrika. Dalam beberapa bulan sejak kedatangannya, Berengar telah memantapkan posisinya di Afrika Selatan. Ia telah bernegosiasi dengan dewi setempat agar dewi tersebut tidak ikut campur. Ia telah mendapatkan hewan peliharaan yang paling diinginkannya, dan pasukannya kini berada dalam posisi untuk mendominasi sisa-sisa suku setempat. Waktunya telah tiba baginya untuk kembali ke tanah air. Sebagai kaisar, ia tidak dapat secara pribadi mengawasi kampanye kolonial ini lebih dari beberapa bulan. Ada aspek yang lebih penting dalam posisinya daripada sekadar menjadi Reichsmarschall. Karena itu, ia harus pulang. Saat itu, ia memiliki persediaan karet yang cukup besar, sehingga ia dapat menciptakan banyak penemuan baru, dan ia berniat untuk melakukannya. Maka, ia pun berangkat bersama pasukannya kembali ke koloni. Dalam perjalanan, Komandan Jakomando, Andreas Jaeger, berkuda di sisi kaisar, mengamankannya dari segala kemungkinan ancaman di sekitarnya. Berengar tidak membawa seorang jenderal teladan dalam perjalanan ini, dan tahu bahwa ia membutuhkan seseorang dengan pengalaman militer dan kolonial untuk mempertahankan benteng sampai penggantinya ditemukan. Untungnya, Mayor Andreas Jaeger sebenarnya adalah orang terbaik untuk tugas itu, dan karena itu, Berengar berbicara dengan pria itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Mayor, saya punya pertanyaan untuk Anda." Prajurit operasi khusus itu segera menoleh untuk memperhatikan saat dia mendengar kaisar berbicara kepadanya. "Ada yang bisa saya bantu, Tuan?" Berengar tersenyum ketika mendengar ini sebelum memberitahu pria itu tentang tugas berikutnya yang ada dalam pikirannya untuknya. Sekarang pasukan musuh telah gugur, dan suku-suku siap untuk ditaklukkan. Saya telah memutuskan untuk kembali ke tanah air. Akan butuh waktu sebelum kampanye ini benar-benar tuntas, dan kita sudah berada di sini selama berbulan-bulan. Karena itulah saya membutuhkan seseorang yang familiar dengan konflik kolonial dan urusan militer untuk mengambil alih komando pasukan ekspedisi selama saya tidak ada, setidaknya cukup lama sampai pengganti yang tepat dapat ditunjuk untuk posisi gubernur koloni terbaru kita. Saya berharap Anda dapat memenuhi posisi ini. Andreas Jaeger sedikit terkejut dengan pernyataan ini. Ia tidak menyangka akan diberi posisi komando seperti itu. Namun, setelah dipikir-pikir, hal itu masuk akal. Ia telah berperang di 3 benua, di berbagai koloni, dan di tanah air. Jika ada orang yang tahu cara memimpin operasi militer saat Berengar pergi, orang itu adalah dia. Meskipun ia tidak menginginkan tanggung jawab seperti itu, ia tahu setelah menghabisi pasukan utama koalisi suku, yang tersisa hanyalah menyingkirkan sekelompok anggota suku Zaman Batu dengan paksa. Tugas itu dapat ia penuhi dengan mudah. Lagi pula, meskipun terdengar seperti permintaan, ia tahu ini adalah perintah dari kaisarnya, dan karena itu ia segera menyetujuinya. Saya akan melaksanakan kampanye ini secepat dan seefisien mungkin. Percayalah, Yang Mulia. Berengar terkekeh saat mendengar ini dan mengangguk setuju sebelum memberi pria itu lampu hijau. Saya ingin kalian menunggu 2 minggu untuk memulai serangan. Setelah itu, pria, wanita, atau anak-anak manapun yang masih berada di selatan Sungai Orange dianggap sebagai target yang sah dan harus disingkirkan dengan cara apapun. Andreas tidak mengerti mengapa dia diperintahkan menunggu 2 minggu sebelum dapat menyerang, tetapi bukanlah tugasnya untuk menanyai kaisar, jadi yang dapat dia lakukan hanyalah menyetujui perintahnya. Ya, Tuan. Tak lama setelah percakapan ini, Berengar kembali berkumpul dengan Honoria di koloni. Selama kepergiannya, Honoria dan anak-anak perempuannya mengerjakan proyek khusus di waktu luang mereka. Ketika Berengar tiba di koloni dengan seekor anak macan tutul di tangannya, ia menyaksikan usaha kecil mereka, yaitu membuat bendera kolonial untuk wilayah tersebut.
Berengar menghampiri anak-anak perempuan itu dan menatap bendera itu sambil tersenyum. Warnanya sama dengan Kekaisaran Jerman milik Berengar, atau dengan kata lain, memiliki garis hitam di atas, garis putih di tengah, dan garis emas di bawah. Namun, ada satu perbedaan utama. Di tengahnya terdapat perisai emas berhiaskan kepala macan tutul putih. Berengar tertawa melihat ini, bukan karena desainnya buruk, tetapi karena sangat mengingatkan pada bendera Afrika Timur Jerman dari masa lalunya. Ketika Honoria mendengar tawanya, ia cemberut sebelum memarahi pria itu atas tanggapannya yang kasar. "Kenapa kamu tidak suka? Kita sudah bekerja keras untuk proyek ini. Jangan bilang kamu tidak mau menerimanya." Berengar menggelengkan kepalanya dan menghilangkan kesalahpahaman yang dialami gadis-gadis itu saat mereka memelototinya karena reaksi bawah sadarnya. Bukan itu. Itu cuma mengingatkanku pada masa laluku, itu saja." Meskipun Honoria bisa menebak bahwa ia sedang membicarakan masa lalunya, gadis-gadis lain menatapnya dengan rasa ingin tahu. Sayangnya, mereka tidak mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka. Sebaliknya, Berengar mengambil bendera yang sudah jadi dari gadis-gadis itu dan memandanginya dengan senyum lebar. Desainnya sungguh menginspirasi. Sedemikian menginspirasinya sehingga ia tiba-tiba ingin mengibarkannya di atas koloni. Tanpa sepatah kata pun, Berengar berjalan menuju tiang bendera, yang berkibar bendera Kekaisaran Jerman, dan mulai mengibarkan bendera kolonial baru di bawahnya. Para prajurit di perkemahan berkumpul untuk menyaksikan kedua bendera berkibar di terpa angin Afrika Selatan, dan pidato yang tiba-tiba terlintas di benak Berengar saat itu juga. "Dengan penuh kehormatan, saya, Kaisar Berengar von Kufstein, pertama-tama membaptis tanah yang kita pijak ini dengan nama Deus Sudafrika, Afrika Selatan Jerman. Koloni yang telah kita bantu dirikan ini selanjutnya akan dikenal dengan nama Der Haven Berengar, Pelabuhan Berengar. Saya berharap kalian semua bekerja keras untuk memperluas koloni ini, agar suatu hari nanti koloni ini dapat berfungsi sebagai pelabuhan yang megah bagi rakyat kita. Masa depan kekaisaran kita terletak pada sumber daya tanah yang kita taklukkan. Impian saya adalah suatu hari nanti melihat panji-panji kita berkibar di seluruh dunia. Untuk saat ini, saya harus puas dengan 3 benua tempat kita mendirikan koloni." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Berengar memberi hormat kepada bendera, yang memicu seluruh perkemahan untuk merespons dengan cara yang sama. Setiap prajurit berdiri berseragam dan memberi hormat kepada bendera, dan kaisar di bawahnya. Honoria dan krunya tersenyum ramah. Sebagian besar dari mereka telah melakukan tugas-tugas kasar di sekitar perkemahan sejak kedatangan mereka, dan merasa seolah-olah mereka tidak mengambil bagian yang berarti dalam usaha ini. Namun, mereka akan selamanya dikenang sebagai perancang bendera Afrika Selatan. Setelah menyampaikan pidato ini, Berengar kembali ke tempat istrinya duduk dan menyampaikan niatnya untuk pulang ke tanah air. Meskipun persiapan perjalanan akan memakan waktu beberapa hari, Berengar akan berangkat dari Pelabuhan Berengar dalam 3 hari berikutnya, dan perjalanannya kembali ke tanah air akan memakan waktu beberapa minggu. Saat tiba, ia akan takjub melihat kemajuan yang telah dicapai dengan lampu-lampu jalan selama kepergiannya. Bab 748 sepeda, mesin diesel, dan truk. Berengar kembali dari perjalanannya ke Afrika Selatan dengan hewan peliharaan baru dan kulitnya yang kecoklatan. Seperti biasa, ia disambut oleh keluarganya begitu ia melangkahkan kaki di gerbang istananya. Setelah menghabiskan cukup banyak waktu berkumpul kembali dengan orang-orang terkasihnya, dan memperkenalkan anak macan tutul Genserik kepada keluarganya, Berengar mengurung diri di dalam kantornya. Meskipun Linde tampak ingin membicarakan sesuatu, Berengar ingin menyelesaikan beberapa hal yang sangat dibutuhkannya sebelum berbicara dengannya. Karena itu, ia bekerja keras merancang 3 teknologi penting untuk tahun-tahun mendatang. Desain pertama di antara semua ini adalah sepeda sederhana. Dengan diperkenalkannya karet dan material sintetis, ia kini memiliki sarana untuk memproduksi ban karet dan ban dalam tiup. Sepeda adalah penemuan sederhana, di mana seseorang menggunakan batang kemudi untuk mengubah arah dan tenaga kaki untuk mengayuh pedal agar bergerak. Rantai melingkar terpasang pada pedal-pedal ini, yang menghubungkan roda rantai ke sproket di roda belakang. Sepeda bukan sekadar alat untuk kebugaran atau transportasi umum, tetapi juga dapat digunakan dengan kapasitas terbatas untuk mengangkut barang. Pengenalan sepeda, beserta jalur sepeda yang menyertainya, akan memungkinkan penduduk perkotaan mencapai tujuan mereka tanpa perlu berjalan jauh, dan bahkan memungkinkan para petani di luar kota besar untuk mengangkut barang dagangan mereka ke pasar. Meskipun sepeda dirancang sebagai alat transportasi utama bagi masyarakat untuk digunakan sesuai keinginan mereka, Berengar memiliki gagasan lain untuk digunakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, setelah menyelesaikan desain sepeda dasar, ia segera merancang sesuatu yang akan merevolusi masyarakatnya secara keseluruhan. Berengar segera mulai merancang mesin diesel yang fungsional. Mesin diesel adalah mesin pembakaran internal yang menggunakan solar sebagai sumber tenaganya, alih-alih bahan bakar standar. Mengapa solar, bukan mesin bensin standar?
Karena Berengar memiliki perkebunan rami yang luar biasa banyaknya di kekaisarannya, dan ia sudah memiliki sarana untuk mengolah minyak rami yang dihasilkan industrinya menjadi biodiesel. Meskipun ia mungkin memiliki lahan yang memiliki akses ke minyak mentah, ia perlu merancang cara untuk mengekstraknya dan memprosesnya dari awal. Sesuatu yang akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sepenuhnya diterapkan di seluruh kekaisarannya. Dengan mesin bertenaga diesel, ia dapat segera mulai memproduksi truk untuk digunakan di sektor militer dan komersial. Di masa lalu Berengar, seorang pria yang dikenal sebagai Rudolf Diesel menemukan mesin yang awalnya menggantikan tenaga uap. Ia juga bereksperimen secara intensif untuk menemukan bahan bakar terbaik yang dapat digunakan untuk mesin tersebut, sehingga kedua mesin tersebut dinamai menurut namanya. Pada saat itu, Rudolf Diesel dan beberapa penemu lainnya berfokus pada penggantian mesin uap dengan mesin termal yang lebih efisien. Kurangnya efisiensi mesin uap disebabkan oleh perbedaan suhu yang konstan antara ketel uap dan piston. Sebaliknya, mesin pembakaran menciptakan perbedaan suhu yang besar dalam semburan terkonsentrasi, yang memungkinkan piston mesin menghasilkan tenaga lebih besar dengan energi yang lebih sedikit. Sebagai seorang insinyur sipil dan mekanik di masa lalunya, Berengar tahu cara merancang mesin diesel yang berfungsi dari nol. Namun, ia sudah memiliki satu desain khusus dalam benaknya. Mesin diesel tidak hanya dapat digunakan di truk, tetapi juga dapat digunakan di pesawat terbang, kapal selam, kapal angkatan laut, pembangkit listrik, dan sebagainya. Namun, untuk saat ini, Berengar hanya ingin memproduksi truk yang berfungsi untuk digunakan di militernya, tidak hanya sebagai alat logistik, tetapi juga transportasi pasukan. Bagaimanapun, ia tidak dapat sepenuhnya bergantung pada kereta api untuk tugas semacam itu. Truk bertenaga diesel juga akan berguna untuk menarik artileri. Saat ini, pasukannya mengandalkan kuda untuk tugas tersebut, tetapi kuda jauh lebih rentan daripada truk, dan ia tidak suka melihat hewan-hewan perkasa itu kehilangan nyawa dalam pertempuran. Oleh karena itu, tujuan pertama Berengar dengan penemuan mesin dieselnya adalah merancang truk yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut bagi angkatan bersenjatanya. Dalam salah satu penugasan sebelumnya, Julian, meskipun berprofesi sebagai perwira teknik, telah menjadi sangat akrab dengan mesin diesel yang digunakan oleh kendaraan tempur Bradley. Mesin raksasa ini juga digunakan dalam berbagai variasi pada kendaraan militer lainnya, seperti truk kargo. Mengapa unitnya menyerahkan tugas memperbaiki benda seperti itu kepadanya? Karena mekanik yang seharusnya memperbaiki alat itu malah tertimpa pecahan di toilet portabelnya, dan satu-satunya orang yang tersisa di FOB minggu itu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang teknik mesin adalah Julian. Jadi, setelah sebuah IFV mengalami beberapa serangan IT dan diseret kembali ke pangkalan, Julian adalah orang yang beruntung yang harus meluangkan waktunya untuk memperbaiki mesin. Karena sudah terbiasa dengan mesin yang tangguh ini, Berengar merancang mesin barunya untuk menjadi andalan utamanya di militer. Mesin yang dimaksud dikenal sebagai V903 di masa lalunya. V903 memiliki konfigurasi 8 silinder, V, dengan kapasitas mesin 903 inci kubik 14,8 liter. Mesin ini memiliki 4 katup per silinder, turbocharger, dan aftercooler udara ke air, serta sistem bahan bakar common rail bertekanan rendah. Mesin ini dapat menghasilkan tenaga 660 tenaga kuda dan torsi maksimum 1930 Nm. Bagi Berengar, mesin bertenaga diesel ini bukan hanya jawaban atas kebutuhan transportasi bangsanya, tetapi juga jawaban untuk kendaraan lapis baja masa depannya. Meskipun kemungkinan ia membutuhkannya dalam beberapa dekade mendatang sangat kecil. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, ia akan berfokus pada penambahan teknologi penting, seperti kendaraan mekanis, bagi pasukannya untuk keperluan logistik, bukan pertempuran. Setelah merancang mesin diesel, Berengar beralih ke penemuan terpenting berikutnya yang perlu ia ciptakan, yaitu truk. Dengan mesin diesel barunya yang telah dikembangkan, ia kini akan berfokus pada kendaraan pengangkut sebelum hal lainnya. Ia memutuskan untuk menjadikan truk standar militernya sebagai truk 6x65 ton. Meskipun ukurannya seperti truk militer modern, truk ini dirancang dengan tampilan yang meniru gaya desain truk Jerman dari Perang Dunia II. Ia menghabiskan banyak waktu dan upaya merancang truk ini sebelum akhirnya meletakkan pena dan kertasnya. Dengan ketiga penemuan ini, Jerman akan memasuki era baru, era yang ia nanti-nantikan untuk disaksikan langsung. Setelah menyelesaikan cetak biru ini, ia membubuhkan stempel persetujuannya dan mengirimkannya ke Departemen Litbang terkait untuk melihat penyempurnaan dan produksinya. Tepat ketika ia mengeluarkan minuman keras yang ia simpan di mejanya, terdengar ketukan di pintu. Ia tidak tahu siapa yang mengganggu momen relaksasinya, tetapi ia mendesah sebelum menjawab penyusup misterius itu. Itu terbuka. Mendengar ini, pintu terbuka dan memperlihatkan Yasmin, menggendong putra mereka, Gazi. Anak laki-laki itu mengenakan pakaian khas Sultan, dan raut wajahnya gembira ketika melihat ayahnya, dan macan tutul peliharaan yang berbaring di sampingnya. Berengar terus menyesap minumannya sambil mempertanyakan motif wanita itu mengganggunya. Apakah ada yang kamu butuhkan, Yas?
Wanita itu menatapnya dengan sedikit kekhawatiran di matanya saat dia bertanya apakah dia sudah diberitahu tentang insiden terbaru di Semenanjung Iberia. Apakah kamu belum mendengar berita terbaru dari tanah airku? Berengar langsung berhenti minum saat mendengar ini, dan menyimpan botolnya sebelum berbicara kepada istrinya dengan ekspresi serius. Apa sekarang? Yasmin langsung panik ketika mendengar Berengar tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Ia tidak tahu mengapa Linde tidak memberitahunya tentang apa yang terjadi saat ia tidak ada, atau apakah ia berhak menceritakannya. Setelah beberapa saat bertanya-tanya, ia mendesah sebelum mengungkapkan sesuatu yang tidak diduga Berengar. Ada serangan teroris di Iberia. Bab 749 Serangan teroris di Iberia. 2 minggu sebelum Berengar kembali ke tanah air, Adelbrand duduk di kantornya di kota Granada. Hari itu adalah hari biasa, menurutnya. Saat ini, ia sedang mengurus dokumen dan mengelola Kesultanan Al-Andalus selama Berengar tidak ada. Akhir-akhir ini, konflik antara pemberontak Iberia yang didukung oleh gereja Katolik semakin memanas. Dengan senjata dan amunisi yang dijarah dari tentara Jerman yang tewas dan jatuh ke tangan para pemberontak, tentara Jerman dan Andalusia mendapati diri mereka bertempur melawan musuh yang dipersenjatai dengan bahan peledak dan senapan sekali tembak. Meskipun para pemberontak tidak dapat memproduksi kembali senjata atau amunisi yang mereka kumpulkan, mereka masih dapat menggunakannya secara mematikan dalam serangkaian penyergapan. Semakin banyak tentara Jerman yang gugur, semakin canggih pula senjata yang jatuh ke tangan musuh mereka. Berbeda dengan pemberontak Iberia, tentara kerajaan Andalusia dibentuk berdasarkan sekutu Jerman mereka. Mereka memiliki hierarki prajurit dan pelatihan profesional yang ketat. Meskipun mereka belum mendirikan akademi militer resmi, korps perwiranya terdiri dari individu-individu berbakat yang telah membuktikan jasanya di medan perang. Para prajurit ini dipilih dari unit mereka dan dikirim ke pelatihan kilat di mana mereka akan dengan cepat mempelajari keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi perwira yang efisien di lapangan. Ini merupakan cara yang efektif untuk mendapatkan perwira ketika seseorang tidak memiliki akademi yang memadai untuk belajar selama bertahun-tahun. Dengan meningkatnya ancaman senjata curian yang berakhir di tangan pemberontak Iberia, Adelbrand mengambil tindakan drastis dengan melengkapi tentara kerajaan Andalusia dengan senapan bolt action G22 single shot. Bagaimana ia berhasil meyakinkan Berengar untuk menjual persenjataan canggih tersebut kepada sekutunya? Ia tidak melakukannya. Sebaliknya, Adelbrand menipu Departemen Pertahanan Jerman dengan meminta agar unit-unit Jerman tertentu di bawah kendalinya diprioritaskan untuk mengganti senapan G22 lama mereka dengan senapan dinas G25 yang baru. Setelah mempersenjatai kembali unit-unit Jerman di Iberia, ia menyerahkan senapan G22 lama kepada tentara Andalusia. Ia juga berhasil meminta beberapa meriam parit M1425, granat tongkat M22, dan revolver dinas M22 untuk pasukan Andalusia, yang sangat meningkatkan efisiensi mereka dalam pertempuran. Mengapa ia sampai menipu mahkota Jerman? Karena Adelbrand merasa meningkatnya korban jiwa dari pihak Jerman akan berdampak buruk pada Kaiser dan perangnya di Iberia. Pada akhirnya, statistik korban jiwa dari pihak Jerman yang sebenarnya akan sampai ke tanah air, dan pada saat itu, bahkan pendukung Kaiser yang paling gigih pun akan mempertanyakan konflik yang sedang berlangsung di Iberia. Karena takut akan pertikaian internal yang akan timbul dari hal semacam itu, Adelbrand berencana untuk mempersenjatai dan melatih tentara kerajaan Andalusia agar mengambil pendekatan garis depan, sementara tentara kekaisaran Jerman beralih kembali ke peran penasihat militer. Untuk mencapai tujuan ini, Adelbrand mulai meningkatkan upaya propaganda untuk merekrut orang Iberia Muslim dan Katolik ke dalam Angkatan Darat. Hari ini merupakan wisuda angkatan pertama perwira campuran. Sebagai bentuk perlawanan terhadap teror Katolik, Adelbrand telah mengutus Jenderal Ziyad Ibn Yais untuk menyampaikan pidato kepada para perwira baru Angkatan Darat Kerajaan Andalusia. Meskipun Adelbrand mungkin adalah diktator sementara Al-Andalus di balik layar, Ziyad adalah wajah publik rezim baru tersebut, dan kata-katanya akan menjadi inspirasi yang lebih besar bagi pasukan daripada pria yang dianggap kebanyakan orang Iberia sebagai penasihat militer asing. Adelbrand bahkan sampai mengaitkan prestasinya dengan Jenderal Andalusia, yang menjadi sumber ketenaran di kalangan Muslim, tetapi sangat memalukan di kalangan Katolik. Tanpa sengaja, hal ini menyebabkan sebuah target tergambar di punggung pria itu. Meskipun Kepausan telah belajar dari pengalamannya mengincar anggota keluarga Berengar, mereka justru menggunakan taktik licik dengan memasang hadiah untuk kepala para bawahannya. Jumlah hadiah untuk kepala Ziyad begitu besar sehingga bahkan dapat memikat seorang pasifis yang paling taat sekalipun untuk melawan gubernur militer. Maka, di antara para perwira baru yang sedang merayakan kelulusan mereka, ada seorang pemuda Katolik yang menyembunyikan sesuatu yang jahat di balik jaketnya. Ia menatap targetnya, yang naik ke panggung dan mulai berpidato. Ziyad tampak tenang saat berdiri di hadapan para perwira Andalusia. Ia menatap mereka dan tersenyum. Seragam mereka mirip dengan seragam yang dikenakan tentara Ottoman selama Perang Rusia-Turki tahun 1877 di masa lalu Berengar. Setelah mendapatkan perhatian semua orang, sang Jenderal Andalusia pun angkat bicara.
Merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk berdiri di sini hari ini, berbicara di hadapan generasi prajurit Andalusia berikutnya. Sejak menduduki jabatan ini, tujuan saya adalah mengakhiri permusuhan antara umat Muslim dan umat Katolik di Semenanjung Ibria. Sayangnya, Kepausan terus mengobarkan kebencian di hati para pengikutnya, yang mengakibatkan kampanye brutal yang terpaksa kita hadapi saat ini. Namun, saat saya memandang Anda semua, dan melihat bahwa banyak dari Anda adalah umat Katolik yang telah mengesampingkan kepahitan demi membantu membangun kembali Semenanjung Ibria menjadi kerajaan yang baru dan mulia, saya sungguh bangga atas pengorbanan yang telah dilakukan para pendahulu Anda untuk mencapai tingkat persatuan ini. Kita harus berhenti menganggap diri kita sebagai umat Kristen dan Muslim, melainkan sebagai satu bangsa Ibria. Anda semua mewakili visi itu, dan saya menantikan masa depan yang dapat kita ciptakan bersama. Saya tidak akan berbohong kepada Anda. Pertempuran yang akan Anda hadapi akan menguji iman Anda kepada kemanusiaan. Para fanatik Katolik yang berusaha menghancurkan semua yang kita perjuangkan telah menggunakan taktik yang tidak manusiawi untuk mencapai tujuan mereka. Namun, jangan takut karena saya punya kabar baik. Dengan bantuan sekutu Jerman kami telah menerima peralatan dan pelatihan baru untuk membantu mengakhiri serangan-serangan ini. Fajar paling gelap menjelang fajar, tetapi saya yakin bersama-sama kita dapat melihat cahaya Ibria sekali lagi. Saya berterima kasih kepada Anda semua atas pengabdian Anda dan menantikan hasil yang Anda capai dalam karir militer Anda. Setelah mengatakan ini, Ziyad turun dari panggung dan bertemu dengan para prajurit Korps Kadet yang kini telah lulus menjadi generasi perwira Angkatan Darat terbaru. Ia menjabat tangan mereka dan berbicara dengan masing-masing dari mereka tentang pandangan mereka terhadap konflik yang sedang berlangsung. Akhirnya, ia menghampiri pemuda yang menyembunyikan granat di balik jaketnya dan menjabat tangannya juga. Pria itu memasang ekspresi tegas di wajahnya saat ia berteriak keras agar semua orang bisa mendengar. Dewa Fulk. Ziyad langsung panik, dan para pengawalnya mencoba mendorongnya ke samping, tetapi sudah terlambat. Granat meledak segera setelah kata-kata itu diucapkan, dan merenggut nyawa Jenderal Andalusia, para pengawalnya, dan pemuda yang telah melakukan serangan bunuh diri, serta beberapa orang pejalan kaki yang tidak bersalah. Serangan ini, meskipun tiba-tiba dan tak terduga, awalnya menjadi sumber kebanggaan dan inspirasi bagi para pemberontak Katolik. Dalam minggu-minggu berikutnya, mereka meningkatkan intensitas serangan terhadap tentara Jerman dan Andalusia, yang terus menjaga perdamaian di wilayah tersebut. Namun, serangan yang kembali gencar itu hanya berlangsung sebentar. Karena ketika Kaisar mendengar bahwa seorang jenderal yang ia tugaskan untuk memimpin wilayah itu dibunuh dengan begitu kejam, ia akan membalas dengan cara yang paling brutal. Tak lagi takut akan kekejaman senjata kimia, Berengar berencana untuk menunjukkan kepada dunia kekuatan Angkatan Darat Jerman yang tak terbantahkan, dan kekejaman mereka dalam mengejar kemenangan. Tanpa disadari, Paus, dengan menghasut serangan-serangan bunuh diri terhadap tentara Jerman dan perwira Andalusia, telah mendatangkan nasib terburuk yang dapat dialami rakyat Katolik Ibria. Bagi mereka yang menentang kehendak Kaisar, hanya kematian yang menyakitkan yang menanti mereka. Bab 750 Pembalasan Sengit. Berengar terduduk tak percaya ketika mendengar kata-kata yang diucapkan Yasmin kepadanya. Ia tidak yakin mengapa berita itu tidak dilaporkan kepadanya lebih awal. Peristiwa ini terjadi hampir 2 minggu sebelumnya, dan meskipun ia sedang berada di kapalnya saat itu, ada telegraf di kapal. Ia tidak tahu mengapa ia tidak segera diberitahu tentang serangan ini. Ia hanya bisa menyalahkan Linde atas kurangnya komunikasi. Meskipun Linde telah mencoba berbicara dengannya sekembalinya ke Kufstein, dan tampaknya agak mendesak, Berengar terlalu bersemangat untuk memulai pengembangan penemuan terbarunya sehingga ia meninggalkannya begitu ia mulai bekerja. Namun, hal ini tidak membenarkan kepasrahannya dalam situasi seperti itu. Jika peristiwa sepenting itu terjadi, seharusnya ia memaksanya untuk mendengarkan. Kalimat sederhana, Jenderal Ziyad telah gugur, akan langsung memancing niatnya. Meskipun boneka berharganya dibunuh oleh umat Katolik, ia hanya bisa bernapas lega karena Adelbrand terhindar dari nasib serupa. Pada akhirnya, Marsekal lapangan Jerman itu jauh lebih penting secara strategis daripada Ziyad. Namun, keberanian pemberontak Ibria dalam serangan bunuh diri mereka terhadap para pejabat tinggi, dan meningkatnya intensitas serangan mereka setelah kematian Ziyad, tidak dapat dibiarkan berlanjut. Tatapan mata Berengar membuat Yasmin ketakutan. Ia teringat percakapan terakhirnya dengan Berengar, tentang senjata yang begitu mematikan hingga ia takut menggunakannya di medan perang, setidaknya melawan mereka yang dianggapnya beradab. Ia segera mempertanyakan niat Berengar, karena ia menyadari bahwa Berengar tampak luar biasa tenang. Kau tidak akan menggunakan senjata itu, kan? Berengar memutar kursinya dan memandang keluar jendela, ke kota yang damai di bawahnya. Ia menatap orang-orang di jalanan selama beberapa saat dalam diam sebelum akhirnya menjawab pertanyaan perempuan itu. Para pemberontak ini sudah bertindak terlalu jauh. Awalnya, saya hanya merencanakan penggunaan senjata kimia terhadap orang-orang biadab dan penjahat. Namun, dengan melakukan serangan bunuh diri, mereka terbukti sama liciknya.
Umat Katolik Ibria telah menunjukkan kesediaan untuk menyakiti orang-orang yang penting bagi saya. Siapa bilang mereka tidak menemukan cara untuk menyakitimu atau Gazi? Aku tak bisa lagi menoleransi perlawanan ini. Aku sudah menunggu cukup lama. Jika mereka ingin mengincar para jenderal dan teman-temanku, mereka tidak memberiku pilihan selain mengerahkan senjata pemusnah massal untuk melawan mereka. Jerman tidak akan membiarkan sekutunya di barat jatuh, dan karena itu aku harus menunjukkan kepada rakyat Ibria apa artinya melawan kekuasaan Sultan dan Kaisar. Jika mereka memilih berpihak pada Julius, maka hanya kematian yang menyakitkan yang menanti mereka. Yas, panggilkan aku Linde, aku punya banyak hal untuk dibicarakan dengannya. Yasmin tidak mempertanyakan taktik Berengar, juga tidak melanggar perintahnya. Ia segera meninggalkan ruangan sambil menggendong putranya dan pergi menemui si cantik berambut merah yang merupakan direktur intelijen. Berengar menatap hewan peliharaan terbarunya, yang menatapnya dengan tatapan cerdas di matanya. Ia menggigil saat melihat ekspresi buruk di wajah Berengar. Ini adalah tatapan seorang pria yang mengabaikan gagasan bahwa semua kehidupan itu berharga, atau memiliki makna inheren apapun. Ini adalah tatapan dingin seorang pria, yang bertekad membunuh tak terhitung banyaknya orang demi mencapai tujuannya. Anak macan tutul itu mencoba mengaum, seolah-olah berusaha berkomunikasi dengan tuannya, namun Berengar hanya menatap Genserik dengan pandangan meremehkan, seolah-olah ia mengerti apa yang makhluk itu coba katakan kepadanya, dan menanggapi dengan lidah yang ganas. Apa yang kau tahu tentang perjuanganku? Kau hanya seorang anak. Petik 2. Genserik cemberut mendengar ini, lalu merebahkan kepalanya di bantal tempat ia berbaring. Ia tidak akan menyinggung tuannya lebih jauh dengan komentar-komentar naifnya. Setelah percakapan ini, Linde memasuki ruangan dengan gaun merah darah. Ia tahu Berengar sedang tidak dalam suasana hati yang baik, dan segera berbicara tentang situasi mereka saat ini. Jadi, saya lihat Anda sudah mendengar tentang insiden kecil di Ibria. Katakan apa yang perlu saya lakukan, dan saya akan melakukannya. Berengar mengalihkan pandangannya dari jendela ke arah istri kesayangannya. Ia mendesah berat sebelum mengajukan pertanyaan yang ada di benaknya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi kita untuk menyebarkan senjata kimia ke Madrid? Linde sama sekali tidak terkejut bahwa tindakan ofensif semacam itu merupakan respons langsung Berengar saat membalas dendam terhadap para pemberontak. Tidak seperti Yasmin, ia tidak menentang penggunaan senjata semacam itu, dan meyakini bahwa senjata semacam itu dapat mengakhiri perang jauh lebih cepat daripada yang seharusnya. Meskipun senjata-senjata itu kejam dan sangat menghancurkan, terkadang unjuk kekuatan yang begitu dahsyat diperlukan untuk mengakhiri pemberontakan. Karena itu, ia memasang senyum licik sambil duduk santai di kursi di seberang suaminya. Saya tidak akan berbohong. Kita butuh waktu untuk memproduksi peluru klorin yang cukup untuk memusnahkan sebuah kota. Seperti yang Anda ketahui, senjata-senjata ini baru saja dikembangkan dan diuji. Senjata-senjata ini masih dalam tahap penyempurnaan saat kita berbicara. Anda akan membutuhkan ratusan, bahkan ribuan, peluru ini untuk menghasilkan gas yang cukup untuk memusnahkan semua kehidupan di Madrid. Apakah Anda lupa bahwa pabrik-pabrik Anda sudah bekerja lembur untuk memproduksi desain senjata terbaru Anda, yang dimaksudkan untuk menggantikan senjata yang saat ini digunakan tentara Anda di medan perang? Kita hanya memiliki tenaga kerja dan hasil industri yang terbatas. Berengar mengangguk sambil menuangkan beberapa minuman untuk dirinya dan istri kesayangannya. Ia sedikit terkejut karena istrinya tampak tidak keberatan dengan gagasan memusnahkan sebuah kota. Ia pun tak kuasa menahan diri untuk bertanya tentang hal itu. Sejujurnya aku pikir reaksimu akan berbeda saat mendengar aku ingin membalas dengan menghancurkan sebuah kota. Linde mendengus sambil dengan senang hati mengambil minuman dari tangan Berengar dan menyesapnya dengan anggun. Ia menegur Berengar atas asumsinya sambil menegaskan pendiriannya. Itu bukan kota pertama yang kau musnahkan. Kau ingat Florence? Sejujurnya, aku berpendapat senjata barumu ini akan efektif untuk mengakhiri perang. Memang, senjata itu sangat kejam, dan akan membunuh puluhan ribu orang tak berdosa saat dikerahkan. Tapi aku tak perlu menjelaskan seberapa dalam kita telah terpuruk dalam kampanye Ibria ini. Kita telah mengorbankan ribuan nyawa dan tak terhitung banyaknya taler dalam perang ini, namun masih belum ada tanda-tanda kemenangan. Dengan keadaan yang ada saat ini, saya tidak akan terkejut jika kita terjebak di Ibria selama 10 atau 20 tahun lagi. Pada saat itu, biaya untuk menopang Al-Andalus akan membuat kita bangkrut. Jadi, kalau kita perlu menghancurkan sebuah kota dan membunuh semua penduduknya untuk mengakhiri perang selamanya, aku tidak masalah. Kamu seharusnya sudah tahu kalau aku tidak seperti Adela atau Yasmin. Aku tidak peduli dengan nyawa orang yang belum pernah kutemui sebelumnya. Meskipun aku mungkin tidak berperasaan terhadap orang asing, aku sangat protektif terhadap orang-orang yang kusayangi. Bukankah kamu juga begitu? Berengar mendengus mendengar ini, tetapi tetap tersenyum. Linde benar. Orang-orang seperti Yasmin dan Adela, yang memiliki anggapan naif bahwa semua kehidupan pada dasarnya bermakna, tidak akan pernah bisa berkembang dalam posisi yang dipegangnya.
Mereka akan berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin orang, dan dengan demikian, menyebabkan penderitaan yang tak terkira. Berengar tidak peduli dengan umat Katolik di Iberia, bahkan ia tidak peduli dengan umat Muslim di wilayah itu. Namun, ia peduli dengan rakyatnya, dan jika ia bisa menyelamatkan nyawa ribuan prajuritnya dengan membunuh puluhan ribu warga sipil Iberia, maka ia tidak melihat alasan untuk tidak melakukannya. Ia senang setidaknya salah satu istrinya sependapat dengannya dalam masalah-masalah suram seperti itu. Karena itu, ia tak kuasa menahan senyum ketika memberi perintah untuk menimbun gas klorin yang cukup untuk memusnahkan warga Madrid. Baiklah, ambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kita memiliki persediaan peluru kimia yang memadai. Sementara itu, kirim pesan ke Adelbrand untuk menegakkan darurat militer. Siapapun yang turun ke jalan yang bukan personel pemerintah harus dianggap pemberontak, dan diperlakukan seperti itu. Linde menyeruput minuman dari gelasnya dan menganggukkan kepala cantiknya sebelum menjawab dengan senyum manis di bibirnya. Tentu saja, serahkan padaku. Dengan ini, Berengar telah merencanakan pembalasan yang dahsyat atas serangan yang merenggut nyawa Jenderal Ziyad. Ia akan memastikan bahwa dengan aksi teror ini, perang di Iberia akan berakhir untuk selamanya. Pada akhirnya, umat Katolik Iberia akan tunduk pada kekuasaannya, atau binasa dari dunia ini. Berengar menolak Iberia menjadi Afganistannya dan bersedia mengambil tindakan apapun untuk memastikan kemenangannya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.